Pagi teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat pagi, semoga teman-teman sudah siap ya hari ini ya. Oke, buat teman-teman yang sudah siap, sudah join bersama saya hari ini di sini, boleh dong tolong di komen di kolom komennya, bahwa kita udah siap supaya kita bisa langsung mulai lagi. Sorry. Oke, we are ready, let's go, yay! Oh, come on. Saya hari ketiga ini, malah makin semangat teman-teman, karena saya udah ngelihat, semua responnya teman-teman, saya ngelihat donasi yang terkumpul juga, saya ngelihat semua saya dapat juga transfer energi dari teman-teman juga, dari audiens, dari speaker, dan hari ketiga ini membuat saya semakin lebih excited lagi, semakin lebih bersemangat lagi untuk menghadirkan hari ini ada total 11 orang, ada 11 pembicara, 11 experts yang akan sharing knowledge-nya sama kita hari ini. Duh, ini kemarin kayaknya ada settingan yang berubah, jadi saya agak perlu menyeting sedikit. Oke. We are ready, siap Kak, siap. Oke, teman-teman, saya penasaran nih teman-teman sekarang hari ini datang dari kota mana aja sih teman-teman? Boleh di-share nggak? Kita sambil nungguin teman-teman yang lain yang baru akan join. Karena mungkin teman-teman yang lain mungkin masih, oh baru baru ngeh kalau udah jam 10 nih gitu kan, baru mau streaming. Nah, jadi sambil nungguin teman-teman lain yang akan join, saya penasaran nih teman-teman adanya dari daerah mana aja sih? Datang dari daerah mana? Datang dari kota mana? Sudah seger nih Jessica, kalau kemarin look tired and sleepy. Iya kah? Enggak kok. Jakarta, Bandung siap Jess, Aceh hadir. Wah luar biasa. Purwokerto, hai Jess, Jakarta. Palembang hadir, Depok. Oke. Saya makin semangat ini ngelihat teman-teman dari berbagai macam kota dan berbagai macam daerah sudah siap pagi ini. Halo Jess, halo, selamat pagi. Apa kabar? Suara saya jelas kan ya teman-teman? Suara dan video saya jelas kan ya? Surabaya Kakak cantik, terima kasih. Wates hadir, oke. Ada dari mana lagi teman-teman? Dari Sorong, wow. Luar biasa dari Sorong. Kalau di Sorong berarti sekarang sudah jam 12 ya? Jelas dan mantap, dahsyat. Halo, halo juga. Apa kabar? Selamat pagi, semangat pagi. Jelas banget, adem suaranya. Aduh, Kakak, gak kuat saya. Oke, oke teman-teman, buat teman-teman yang baru bergabung hari ini, saya nggak tahu nih ada nggak teman-teman, oh saya tanya aja ya, gimana sih Jess? Oke, teman-teman ada nggak yang baru banget bergabung di hari ketiga ini? Ada yang mungkin, oh iya Kak, saya baru tahu, oh iya Jess, gue baru tahu nih infonya ketinggalan banget, baru tahu dan baru join di hari ketiga ini, atau memang sengaja, memang cuma joinnya di hari ketiga karena teman-teman tertariknya sama topik-topik yang akan dibawakan oleh experts di hari ketiga. Kali ini pertanyaan gue tolong forward ke narasumber please. Siap, kita berusaha untuk sebisa mungkin meng-cater dan mengakomodasi semua pertanyaan. Tapi sekali lagi teman-teman karena waktunya terbatas, karena waktunya juga, apa namanya, karena kita juga mau supaya semuanya dapat jatah, semuanya dapat dapat slot juga, speaker-nya juga dapat slot. Dan nggak terpengaruh, nggak delay. Jadi mohon maaf dan mohon dimaklumi ya kalau misalnya, pertanyaannya belum kejawab atau misalnya biasanya kalau yang pertanyaannya belum kejawab mungkin,
pertanyaannya itu lagi di luar konteks yang akan kita bicarakan pada hari itu. Jadi jangan sedih karena pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang belum terjawab pun kita sudah, kasih juga ke para pembicara, kita juga sudah deliver dan teman-teman juga bisa loh engage sama para pembicara, para speaker, para expert tersebut dari sosial media mereka, atau bisa melalui, IG-nya alfasio.id juga. Ready from Windsor Apartment. Waduh, tetangga dong. Oke, Surabaya nonton. Oke, mantap. Nah, buat teman-teman, tadi saya penasaran, ada nggak yang baru join hari ini? Oh, ada satu ya, Pak Najar ya. Ada lagi nggak teman-teman yang baru join di hari ini? Tenang aja teman-teman, kalau teman-teman yang baru join hari ini, teman-teman masih bisa mengakses replay dari day 1 dan day 2 kemarin, dari tanggal 12 dan 13 kemarin, di YouTube-nya alfasio.id. Jadi teman-teman nggak akan ketinggalan banyak hal, teman-teman tetap bisa akses, teman-teman bisa putar ulang sampai berkali-kali, dan nanti mungkin beberapa hari ke depan kita akan membuat itu jadi per section, per sesi, supaya teman-teman akan lebih gampang lagi menemukan topik-topik yang teman-teman cari. Kalau yang sekarang kan kita langsung nih dari live broadcast langsung dalam bentuk seperti itu dan langsung full 3 jam, 4 jam, atau bahkan kemarin ada yang 8 jam langsung full di YouTube-nya. Jadi next-nya kita akan bagi per sesinya. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang baru gabung, saya mau menyampaikan selamat datang. Halo. Perkenalkan, nama saya Jessica Leona. Saya dari alfasio.id dan kita merupakan volunteer juga dari kita untuk Nakes, gerakan sosial dari kita untuk Nakes. Di mana gerakan sosial ini atau dari kita untuk Nakes ini sudah kita jalankan atau dibentuk pada bulan Maret. Ya ampun Jessica, belum ngopi kayaknya pagi-pagi. Pada bulan Maret 2020, di mana sampai saat ini kita telah berhasil, ini update pagi ini ya, kita telah berhasil mengumpulkan lebih dari 2 miliar rupiah untuk donasinya, dan kita telah berhasil untuk menyalurkan donasi tersebut ke lebih dari 400 titik puskesmas, rumah sakit, unit kesehatan di seluruh Indonesia. Dan of course kita pasti nggak bisa ngelakuin itu tanpa bantuan teman-teman semuanya yang ada di rumah. Jadi yuk kita tepuk tangan buat teman-teman semuanya yang ada di rumah. Oke. Wah, banyak yang salfok sama kaos merahnya. Saya mau beli kaosnya juga. Aku juga mau. Oke, kalau gitu I hear you guys. Kalau begitu teman-teman, gini, kemarin aku sempat tanyain, teman-teman ada berapa orang yang mau untuk kaos ini, untuk kaos ini ada berapa orang yang berminat untuk beli kaos ini, karena kaos ini kita berencana akan kita jual, dan profitnya 100% profitnya kita akan sumbangkan lagi melalui ad dari kita untuk Nakes. Dan kalau teman-teman berminat, tolong chat atau tolong DM IG-nya di @alfasio.id, karena di sini kemarin banyak yang ke-skip nih. Tolong DM IG-nya @alfasio.id. DM namanya teman-teman, nomor teleponnya teman-teman mau yang merah atau yang putih. Supaya kita bisa ngedata ada berapa orang dan kita bisa ngasih tahu juga harganya berapa, karena biasanya harga kaos ini kan tergantung sama quantity. Dan kemarin juga udah ada satu dari audiens yang sudah ngontak kita yang mengatakan bahwa beliau menyediakan jasa untuk cetak kaos, dan kita akan in touch sama beliau. Supaya kita juga dari kaos ini bukan cuma kita ngebantu para nakes, kita juga ngebantu teman-teman yang mungkin punya usaha percetakan kaos. Nah, balik lagi tadi yang untuk conference ini, jadi buat teman-teman juga yang baru datang tadi atau yang baru join di hari ini, conference ini Digital Charity Conference berjalan dari tanggal 12 sampai 14 Mei 2020. Di mana ini adalah hari ketiga di mana kita hari ini punya 11 speaker, kemarin sudah ada 19 speaker total 2 hari yang sudah sharing sama kita. Hari ini kita ada 11 speaker lagi yang luar biasa yang akan sharing pengalamannya, insight-nya, pengetahuannya sama kita, motivasinya, dan jangan lupa energinya sama kita, supaya teman-teman di rumah juga semakin semangat, semakin
berdaya, semakin bisa keluar dari COVID-19 ini bukan cuma sebagai survivor atau yang bertahan, tapi juga sebagai pemenang. Oke, langsung aja kayaknya ya, langsung aja hari ini, pagi ini saya akan dibantu sama, kalau kemarin saya dibantu sama teman baik saya, hari ini saya dibantu sama teman hidup saya. Teman yang lebih teman baik juga, awalnya teman baik juga. Beliau adalah seorang property investor, beliau juga merupakan, saya justru belajar yang namanya sharing life seperti ini itu awalnya dari nonton YouTube-nya beliau dulu. Dan beliau juga beliau sangat buat saya, beliau sangat menginspirasi dan saya yakin juga banyak orang yang setuju juga terhadap hal itu. Dan mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akan panggilkan seseorang spesial ini, seseorang spesial, aduh, nggak usah disebut yang itu. Seseorang spesial ini, tapi sebelumnya saya mau minta bantuannya teman-teman, saya mau ngingetin juga teman-teman buat kalau teman-teman mau donasi, boleh tolong ditampilkan tim donasinya kemana? Kalau teman-teman mau donasi, teman-teman bisa berdonasi ke sini, sebentar. Teman-teman bisa berdonasi ke rekening di bawah ini, karena saya yakin effort dan insight dan niat baik dan energi yang disampaikan oleh kemarin 19 orang itu membantu teman-teman in a way, dan saya ingin mengundang teman-teman untuk juga membantu teman-teman nakes kita, teman-teman, tenaga kesehatan kita yang berjuang di garda depan, supaya mereka bisa pulang dengan selamat, mereka bisa membantu kita memerangi COVID ini dengan lebih cepat lagi, dan kita bisa memberikan support yang berkelanjutan dari rumah dengan pengadaan APD itu. Buat teman-teman juga, kalau misalnya buat teman-teman yang APD yang Kak atau Jas, saya nggak punya nih APD, saya nggak punya uang, saya nggak ada uangnya, tapi saya mau nyumbang hal yang lain, APD-nya kek, atau bentuk tenaga kek, atau apapun resource yang lain, teman-teman we are very welcome, teman-teman silakan kontak kita di Instagram-nya @dari-kita-untuk-nakes, karena nanti akan ada volunteer yang in touch sama teman-teman. Dan yang terakhir, kalau teman-teman, saya akan mengingatkan lagi buat teman-teman, kalau teman-teman dapat aha moment, teman-teman dapat insight, kemarin banyak banget insight yang keren-keren, saya sampai nggak berhenti ngeliatinnya sampai jam 2:30 pagi kali ini. Please do share di sosial media, please do share juga ke teman-teman sekitarnya teman-teman, atau ke keluarga terdekat, atau orang terdekatnya teman-teman. Jangan lupa tag juga ke Instagram-nya @alfasio.id dan @dari-kita-untuk-nakes, karena hal-hal seperti itu, kalimat-kalimat seperti itu yang sangat berasa fulfill dan berasa apa ya, kita ngedengarnya dan kita ngelihatnya bahagia banget karena kita bisa membantu dan teman-teman juga bisa membantu lebih banyak orang lagi. Tanpa perlu berlama-lama, mungkin langsung saja saya panggilkan ke dalam room ini atau ke dalam layar ini, Gustiadi. Oke, halo teman-teman semuanya. Nah, pasti ini kalau yang di sini di YouTube nih baru pertama kali ngelihat saya ya. Saya di sini sebenarnya sebagai substitute player. Substitute player tuh kenapa? Ya tadi teman-teman udah sempat dengar kan. Jadi memang dalam acara ini itu sebetulnya semua pihak ya yang memang telah berrelawan ini tuh semua memang bekerja keras. Bahkan ya memang semua setelah selesai acara dan sebelum acara tuh semua udah yang namanya sudah masuk dan sudah bekerja gitu. Dan termasuk juga tadi Bu Jessica, dia juga sampai jam 2:30 pagi itu masih yang namanya 2:30 pagi itu masih bekerja, bukan cuman hanya ngeliatin tapi juga yang namanya nyusun pertanyaan, nyusun acara.
dan koordinasi. Dan memang ternyata berat tuh. Saya sendiri kan sebenarnya saya memang nggak ada tugas apa-apa di sini. Tadinya saya cuma ditunjuknya tuh tampil aja nih setelah sesi yang ini. Tapi ternyata memang jadinya ikut terpacu juga. Oke deh, yuk kita bantu juga di sini. Apalagi setelah ini nih, bukan setelah ini, saat ini kita juga kedatangannya itu adalah guru saya. Saya bisa bilang nih guru saya, dan saya udah nganggap sebagai bapak angkat. Termasuk di pernikahan kami aja nih, beliau juga ngasih satu speech yang sangat luar biasa dan pesan yang sangat luar biasa tentang yang namanya pernikahan dan bagaimana membuat pernikahan yang langgeng terus menerus dan happy sepanjang masa. Nah, nanti beliau pasti akan share juga gitu ya. Di situ soalnya bukan cuman kita yang dapat pesan tersebut, tapi juga sekeluarga kita. Jadi itu sangat berarti banget buat keluarga kita juga. Dan juga termasuk sebenarnya yang paling bikin happy lagi juga dipinjemin mobilnya. Mobilnya Rolls Royce, Bu. Gitu ya. Jadi mobil merit kita lumayan gitu ya. Keren gitu. Oke. Nah, ini saya udah lihat juga nih, patung sepertinya sudah siap gitu. Jadi saya juga nggak mau berlama-lama juga supaya teman-teman semua di sini juga bisa dapat suatu pencerahan juga, dapat energi yang luar biasa banyak ya. Karena di sesi ini sesi yang terakhir, sesi paling hot, hari terakhir kita hari yang paling hot, paling banyak juga pembicara pematerinya juga. Nah, kalau nanti ngobrol banyak sama saya nanti setelah ini. Tapi sekarang kita sambut ya teman-teman semuanya. Kita sambut yang meriah Bapak Tung Desem Waringin untuk masuk ke ruangan. Iya. Yeay. Yes. Wah nih, saya lagi ngetes nih. Ada tepuk tangannya nggak ya? Oh, ada tepuk tangan. Soalnya kalau sekarang kita virtual summit, Pak ya. Kan kita tepuk tangan ini nih virtual, jadi tepuk tangan virtual. Kita juga nggak boleh ini juga nih. Kalau biasa nih saya ingat banget kalau lagi masuk patung, wah lagunya itu loh. Life will never be the same. Habis itu juga It's My Life. Nah, itu udah tiap kali ini udah jadi jargonnya. Nah, jadi kita di sini karena YouTube live, jadi biar semua orang nanti tetap masih bisa nonton juga seterusnya seperti yang hari pertama kita, Pak. Itu udah kita bikin live seperti ini dan tetap masih ditonton sampai 2000. Tadi pagi saya lihat sampai 2.700 orang, dan itu tuh yang nonton full itu juga, padahal itu videonya 3 jam dan nanti akan dibikin per sesi sama orang, itu masih tetap banyak. Jadi kita harap tetap masih bisa ngasih dampak ke banyak orang yang lainnya, Pak, gitu ya. Di sini ya. Patung bisa dengar saya, Pak? Dengar dengan jelas. Siap, oke kalau gitu Pak. Nah setelah ini saya akan kasih room ini ke Pak Tung. Tapi sebelumnya saya juga pengen memperkenalkan juga nih, Pak Tung ini nih praktisi dari berbagai macam bidang. Ya betul ya Pak ya Teh. Dari sales iya, marketing iya, properti iya, ya bisnis iya gitu. Karena saya sebagai saksi hidup, jadi benar-benar ngelihat performa beliau dari yang namanya launching buku ya Pak ya, launching buku pertama kali itu Financial Revolution, mecah rekor muri 10.000, yang kemudian dipecahkan lagi rekornya oleh Patung lagi, yaitu Marketing Revolution. Itu jadi benar-benar buku marketing yang ngajarin marketing, langsung juga ngasih contoh ini loh, bentuk marketing realnya kayak gini ya. Itu cocok banget, jadi benar-benar praktisi, termasuk di bisnis dan juga di properti serta di bisnis. Nah makanya semua kelasnya Patung saya ngikut semua. Oke, hari ini mau share tentang apa Patung? Happiness Revolution. Happiness Revolution. Oke, Patung saya sendiri juga nggak akan sabar juga untuk mau belajar. Jadi setelah ini saya kasih panggung semuanya full ke Patung. Nanti akan ada cue lagi dari saya ketika misalkan waktu sudah berakhir. Dan kita mau jawab pertanyaan nggak ya Pak? Q&A dari teman-teman. Silakan ya. Nanti saya coba akan kasih Patung waktu 45 menit. Nanti sisanya kita hajar sama 45 menit. Iya, biasanya Patung 45 jam harusnya. Oke. Ya, nanti abis itu saya akan kasih cue, abis itu nanti kita jawab pertanyaan teman-teman, karena juga ada banyak teman-teman di sini yang memang udah dari awal minta untuk Pak, pertanyaan saya dijawab dong, dijawab. Oke, nanti kita coba ya, kita filter juga. Oke, kalau gitu saya tak berlama-lama lagi, saya kasih panggung full kepada Pak Tung Desem Waringin. Mari. Ya, terima kasih teman-teman. Jadi dalam kesempatan ini saya terpaksa ngungsi di kamar anak saya. Ini kamar anak saya. Itu ada fotonya anak saya, keluarga saya, papa mama saya. Ya, karena di WiFi di ruang kerja saya
ada masalah ya, tapi tetaplah tidak ada akar, rotan pun jadi. Nah, dalam kesempatan ini saya mau share tentang happiness revolution. Kenapa sih orang bahagia? Kenapa orang harus bahagia? Apakah orang kaya dulu baru bahagia, keluarganya harmonis dulu baru bahagia? Karena banyak orang itu bahagia dengan bersyarat. Nah ini, saya akan share beberapa penelitian secara singkat begitu. Jadi yang namanya bahagia, kalau menurut Mo Gadat, siapa sih Mo Gadat? Mo Gadat adalah satu orang yang mengalami penderitaan amat sangat karena anak satu-satunya meninggal dunia. Jadi anaknya 2, tapi anak laki satu-satunya itu ya, umur 21, pas bulan Ramadan begini, ya sebetulnya salah satunya karena kurang minum. Karena dia puasa, terus kemudian dokter bilang besok mau operasi usus buntu harus tambah puasa lagi ya. Kemudian ditempel yang namanya kayak saya pada waktu saya sakit itu saya diinfus, saya kurang minum, akibatnya pada waktu mau diambil darah itu 7 kali dimasukin tidak bisa keluar darahnya. Akibatnya apa? Ya akibatnya jadi persis seperti yang dialami Ali tadi, 24 jam tidak makan, tidak minum, tapi darahnya jadi susah diambil, jadi luput 1 mili meninggal dunia. Mo Gadat adalah Chief Business Officer dari Google. Nah, kemudian ketika dia sedih anak satu-satunya meninggal, jadi sebelum saya bahas lagi, Anda harus minum ya. Jadi yang puasa juga sama. Anda puasa pun malam harinya minum, juga bukan siangnya, tapi malamnya minum berat 30 cc kali berat badan Anda. Kalau berat badan Anda 50 kilo ya 1.500 cc. Kalau beratnya 100 kilo ya 3.000 cc. Kalau beratnya 80 kilo, ya seperti saya ya berarti harus 2,4 liter atau 2.400 cc. Nah, setelah Anda minum lebih segar. Tapi pada waktu itu begitu meninggal dunia, Mo Gadat ini adalah ahli programmer. Makanya dia mencari program, apa sih bahagia? Kenapa kok banyak orang tidak bahagia? Kenapa hati saya kok hampa begitu ya? Nah, ternyata bahagia itu kalau menurut dia kebanyakan orang tidak bahagia karena salah rumus. Misalnya begini, A sama dengan B plus C. Lah kalau Anda cari B plus C supaya sama dengan A, setelah Anda dapat B plus C, ternyata salah rumus. Bukan B plus C sama dengan A. B plus C ya tidak sama dengan A. Akibatnya Anda tidak bahagia. Kalau saya bahagia, saya harus punya mobil. Saya bahagia harus punya Rolls Royce tadi. Saya kemarin harus kemana-mana naik helikopter. Harus rumahnya besar. Belum tentu gitu ya. Anda sampai di sana belum tentu bahagia. Akhirnya dia meneliti lagi. Mo Gadat menemukan bahwa bahagia itu sebetulnya our default system. Bawaan dari Tuhan itu kita bahagia. Dia beri contoh. Anak-anak itu pada dasarnya bahagia. Kalau dia lapar ya dia nangis. Dia jatuh, dia sakit ya nangis gitu ya. Tapi kalau sudah selesai ya lari-lari. Dia buktikan bahwa di banyak tempat pengungsi, di mana orang tadi diwawancara. Maksudnya diwawancara orangnya, waduh susah begini, anaknya di belakang main bola. Bolanya dari apa? Dari apapun gitu ya. Dari kertas, dari kain, oh, jatuh nangis, tapi bentar lagi berdiri lagi ya gembira lagi. Jadi our default system adalah bahagia. Dan dia menyatakan begini, kalau perasaan kita yang namanya sedih, kecewa, takut, khawatir, yang namanya kalau bahasa saya tambahin, mood itu tidak bisa dicegah. Dalam waktu 6 detik itu tidak bisa dicegah itu ya. Sepersekian detik, aduh merasa takut, merasa apa, itu tidak bisa dicegah. Lah, sekarang dikatakan oleh Mo Gadat ini, G-A-W-D-A-T, Mo Gadat gitu ya. Bukunya Solve for Happy, memecahkan masalah supaya gembira seperti apa begitu ya. Nah, terus yang dilakukan oleh Mo Gadat ini adalah dia setelah meneliti, dia menyatakan begini, yang namanya sakit atau sedih atau sengsara itu adalah walaupun Anda tidak suka, itu ada manfaatnya. Nih bukunya, Solve for Happy. Manfaatnya apa? Supaya kita menyembuhkan. Kalau jatuh sakit ya supaya itu diperbaiki atau disembuhkan. Yang kedua supaya besok tidak terulangi lagi. Nah kemudian dia juga menyatakan, tapi kalau yang namanya sengsara berkepanjangan, itu whatsoever, nihil, tak ada, zero, kosong. Kegunaannya tidak ada. Sebenarnya kegunaannya Anda kalau untuk Anda sengsara terus berkeluh kesah itu supaya Anda cuma cari perhatian kok. Seluruh DNA kita dari ujung kuku sampai ujung rambut, tugasnya sebenarnya cuma 2, mempertahankan hidup dan melanjutkan keturunan gitu ya. Apa yang paling ditakuti dari ujung kuku sampai ujung rambut kita? Merasa tidak cukup dan merasa tidak dicintai. Nah kalau kita pengen dicintai, kita cukup supaya kita merasa dicintai. Perhatiin, kita yang paling takutin itu tidak cukup dan tidak dicintai. Nah untuk dicintai, biasanya orang cari perhatian. Cari perhatian cuma 2. Nggak ada cari perhatian dengan netral-netral, biasa nggak ada. Anda berprestasi dengan cara positif atau dengan cara negatif. Marah, Anda langsung dapat perhatian. Wow, langsung orang perhatian ke Anda. Menghina orang lain, attack orang lain, jadi orang lain, apa itu, jadi langsung Anda dapat perhatian. Ngomong keras, penuh energi, Anda dapat perhatian juga. Cari perhatian cuma 2, positif atau negatif. Ngeritik orang lain, tentu saja ada. Langsung Anda dapat perhatian. Sutradara yang buat, waduh, habis duit banyak, terus kemudian
puluhan ribu jam untuk dicurahkan, untuk ribuan jam untuk dicurahkan untuk membuat filmnya, yang kritik gampang aja, jelek, nih, suruh buat sendiri, nggak bisa gitu ya. Jadi dalam hal ini orang cari perhatian dengan cara negatif. Nah, sengsara berkepanjangan sebenarnya tidak ada gunanya kecuali Anda cari perhatian dengan cara negatif, tapi tidak bagus untuk kesehatan, tidak bagus untuk Anda semua. Nah, sekarang itu dari Mugadat. Nah, dari saya pribadi, saya akan share tadi dari Mugadat sudah bahwa happiness itu adalah our default system. Nah, sekarang kemudian saya akan share riset-riset. Ternyata terbalik loh. Kenapa terbalik? Bukan kita kaya terus kita bahagia. Kalau kita bahagia kita lebih kaya. Kalau keluarga saya harmonis maka saya lebih bahagia. Enggak. Kalau saya bahagia keluarga saya lebih harmonis. Oke, mari kita buka penelitiannya. Ini Pak Diki. Jadi penelitian ini ada 200 penelitian, 275.000 orang dari sekian puluh negara selama sekian puluh tahun, dikumpulkan hasil penelitiannya, ternyata menyatakan bahwa kebahagiaan mengakibatkan orang menjadi lebih berhasil dalam hampir setiap unsur kehidupan kita. Termasuk pernikahan, kesehatan, persahabatan, keterlibatan masyarakat, kreativitas, pekerjaan kita, karir, dan bisnis. Ini penelitian tahun 2005 ini, benefit of frequent positive effect, gitu ya. Does happiness lead to success? Jawabannya yes, gitu ya. Ini lanjut Pak Diki. Yang penelitian lagi, karena ini semuanya harus science kan gitu, tidak boleh hanya sekedar ngomong, harus ada buktinya, makanya saya ambil dari hasil-hasil penelitian. 272 orang karyawan masuk di dalam satu tempat kerja yang sama, level yang sama. Terus kemudian dievaluasi di awal kerja, evaluasinya cuma gini, Anda bahagianya ukurannya berapa gitu ya. 1 sampai 10 angkanya berapa. Dan disampaikan ini tidak untuk atasan, tidak untuk perusahaan, ini penelitian independen, tidak ada efeknya terhadap karir Anda dan segala macam. Silakan ditulis sejujurnya. Nah, mungkin juga mereka nipu, mungkin juga mereka tidak jujur, tapi yang jelas setelah 18 bulan, orang-orang yang menilai dirinya kebahagiaannya angka 1 sampai 10, 8 sampai 9, 10, jadi di atas 8, dengan yang di bawah, ternyata yang di awal masuk kerja menyatakan diri 8, 9, 10 kebahagiaannya. Mereka setelah 18 bulan, mereka menerima evaluasi hasil yang lebih baik dan naik gaji lebih tinggi. Tentu saja, coba kalau Anda punya 2 karyawan, sama-sama nilai A lah, gitu ya. Sama-sama nilai A. Tapi yang satu menggerutu, yang satu menyenangkan, antusias, apa yang bisa saya bantu, Pak? Penuh semangat. Anda butuh orang dipromosi, mana yang dipromosi? Yang antusias dan semangat. Jadi dalam kesempatan ini, hasil penelitian ini yang dilakukan tahun 1994, employee positif itu outcome-nya luar biasa. Evaluasi lebih tinggi, bayar lebih tinggi. Itu baru 18 bulan. Kalau 18 tahun, tentu saja ya, jauh lebih kaya itu ya. Kemudian lanjut nih penelitian. Penelitian dari yang namanya suster-suster di Notre Dame, itu pada waktu mereka masuk umur 17, umur 18, umur 19, 20, dan tahun 1917, diteliti itu dari jurnalnya. Mereka pada waktu masuk kan mereka harus menulis jurnal. Kegiatannya sama, bangun tidur sama, doa sama, mandi sama, tidur sama, kegiatannya sama. Dari jurnal mereka setelah 50 tahun berlalu gitu ya. Penelitiannya itu 5 dekade. Jadi 5 dekade dibuka, catatan-catatannya mereka dibuka. Ternyata yang menulis catatan situasinya diartikan lebih positif, ternyata mereka lebih panjang umur 10 tahun dibanding yang netral maupun dibanding yang negatif. Jadi lebih panjang umur, ini hasil penelitiannya begitu ya. Nih lanjut. Jadi berikutnya juga, bahkan ada penelitian orang-orang yang karyawan yang tidak bahagia, mereka mengambil cuti 15 hari sakit tambahan dalam setahun. Ada penelitian juga dokter. Dokter itu ketika bahagia, dia lebih akurat 2 kali lipat dan lebih cepat. Jadi lebih tepat dan lebih akurat. Caranya membuat dokter happy gimana? Waktu datang Anda bawain aja permen Silver Queen. Dokter tadi saya bilang ini. Oh, saya enggak makan permen, enggak apa-apa buat anaknya atau buat siapa nanti boleh karyawannya, boleh begini. Belum makan, belum apa, dia sudah lebih bahagia. Dia lebih tepat, lebih akurat. Nah, inilah hasil-hasil penelitian. Lanjut. Nih. Jadi ini hasil penelitian. Orang bahagia 10 tahun lebih lama dibanding orang rata-rata. Kemudian karyawan bahagia menerima gaji lebih tinggi. Lanjut ini. Bahkan ini tadi orang yang tidak bahagia lebih sakit lebih banyak 15 hari ini loh. Dokter bahagia membuat diagnostik 2 kali lebih cepat dan lebih akurat. Ini semua hasil penelitian riset gitu ya. Nah, sekarang apa sih bahagia kalau begitu? Kenapa orang dalam situasi yang sama ada yang satu bahagia, ada yang satu tidak bahagia? Sama atau tadi, suster di Notre Dame kan, ada yang satu bahagia, ada yang satu tidak bahagia. Ternyata bahagia, ini dari hasil kesimpulan saya, bahwa bahagia itu ternyata adalah ilmu memberi arti. Jadi Anda harus tahu bahwa seni memberi arti ini penting, ilmu dan art untuk science and art untuk give meaning. Maksudnya apa? Kalau Anda saya tanya, bahagia apa sih? Biasanya jawab gimana? Oh, misalnya
Gusti sama Jessica, pada waktu malam pertama, Pak. Waduh, misalnya gitu, misalnya. Ini hostnya digodain. Atau Anda, waduh, waktu saya naik gunung, Pak, lihat matahari terbit. Oh, pada waktu saya lulus, Pak, waktu saya naik gaji, Pak, saya waktu terima mobil, wah, waktu saya naik Mercy saya yang pertama. Sebetulnya itu bukan satu bahagia, tapi satu perasaan senang, atau namanya magic moment. Momen yang Anda ingat, oh, sebenarnya bahagia itu perasaan fulfill, terpenuhi. Jadi secara umum, average itu Anda terpenuhi. Bukan puncaknya saja, tapi Anda terpenuhi. Nah, sekarang, ternyata situasi yang sama, ada orang yang bahagia, ada orang yang tidak bahagia. Kok bisa? Lah, padahal bahagia itu ternyata memperpanjang umur kita, gitu, yang buat kita lebih sehat, imun sistem kita lebih bagus. Lah pertanyaan, caranya supaya kita bahagia, caranya bagaimana? Nah, saya akan share jurus saya, jurusnya Shigeo Haruyama, Harvard University, dan Anthony Robbins. Semoga 45 menit selesai, saya gasak semua gitu ya. Walaupun detailnya panjang lebar, nanti tunggu buku saya Happiness Revolution, dan bisa jadi nanti di Live Revolution kalau Anda ikut seminar, saya akan share panjang lebar tentang Happiness Revolution. Tapi ini saripati, karena 45 menit jatah waktu saya. Bagi saya, yang namanya bahagia itu ada dua. Satu namanya bahagia naif, yang satu bahagia sejati. Kalau Anda bahagia, resepnya apa sih? Paling sederhana, bersyukur lah. Betul, kalau Anda tidak bisa bersyukur, apapun Anda tidak bisa bahagia. Punya Rolls Royce tidak bersyukur, tidak bisa bahagia. Punya istri cantik, tidak bersyukur, tidak bisa bahagia. Ngiri terus sama tetangga bahwa istri tetangga lebih cantik dari Anda yang tidak bisa bahagia. Rumput saya sih lebih hijau dari rumputnya orang lain. Nah, sekarang begini, itu ternyata orang kalau mau bahagia, itu minimal 3 ini harus Anda punyai. Sabar, ikhlas, dan bersyukur. Bersyukur saja boleh nggak? Boleh. Nah, maksudnya sabar apa? Ketika Anda harus berjuang, Anda yes, sabar. Kemudian ikhlas ketika Anda memberi, ikhlas. Ketika nyumbang, ini yang nyumbang ikhlas nggak nih? Halo? Harus ikhlas itu ya. Ikhlas nggak ikhlas, sumbang aja, pokoknya nyumbang. Nah, kemudian berikutnya, ikhlas pada waktu kehilangan. Sometimes ada orang-orang yang kita cintai terpaksa meninggalkan kita lebih cepat, ya harus kita ikhlaskan. Kalau kita tidak pernah ikhlas, kita tidak akan pernah bahagia. Kemudian bersyukur. Nah, ini penting sekali. Bahagia itu adalah kita bisa menerima keadaan kita dengan berterima kasih atau bersyukur. Kalau Anda tidak bisa berterima kasih, Anda tidak bisa bahagia. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya nih. Ternyata banyak sekali orang bahagia itu jadi naif. Maksudnya naif itu apa? Mereka tidak mau maju lagi. Nah ini, resep bahagia, sabar, ikhlas, bersyukur. Sudahlah, kamu bersyukur saja. Maksudnya apa? Supaya tidak mau maju lagi. Nah, kalau tidak mau maju lagi kan berat gitu ya. Jadi dalam kehidupan kita, alangkah indahnya kita resep bahagia, bahagia sejati. Apa itu bahagia sejati? Tetap kita butuh SIB, ya, sabar, ikhlas, dan bersyukur. Kalau kita tidak bisa sabar, tidak bisa bersyukur, ya tidak bisa bahagia. Bahagia sejati tambah lagi PUM. Apa itu? Sabar, ikhlas, bersyukur plus progress, useful and meaningful. Ini baru bahagia sejati. Ini definisi dari Tong Desem Waringin, hasil merenung banyak begitu ya. Apa itu? Progress, useful and meaningful. Progress itu Anda meningkat, tambah lebih baik. Jadi hidup kita berkualitas, hidup kita positif karena kita mengalami satu yang namanya progres. Contohnya, ada orang sakit hidupnya tetap berkualitas karena dia progres, jadi lebih baik. Ada orang kaya, dia progres, dia lebih maju. Tapi kalau progres saja tapi tidak useful untuk orang lain, sebetulnya untuk apa? Contohnya, ada orang spiritual, kemudian di atas gunung, dan kemudian di atas gunung dapat pencerahan. Ternyata bahagia itu begini, oh hidup sehat itu begini, oh hidup sukses itu begini. Sudah selesai, hanya untuk dia sendiri, dia tidak turun gunung. Dia tidak ada gunanya untuk orang lain. Atau untuk apa? So what gitu loh, dia hidup di dunia untuk apa? Ada orang kaya, ya setelah dia kaya, ya sudah keliling dunia menikmati diri sendiri, terus so what itu loh, kegunaannya dia apa? Jadi bahagia sejati, selain sabar, ikhlas, dan bersyukur, Anda progres terus meningkatkan diri. Karena banyak orang sudah tidak mau meningkatkan diri lagi. Sudah toh, menurut saya naif gitu ya. Dalam hidup ini bahkan sempat ada kata-kata gini, kalau Anda dikasih talenta 5 jadi 10, very good. Kasih talenta 2 jadi 2, very good. Kasih talenta 1 Anda simpen tidak dikembangkan, talenta Anda diambil diserahkan kepada yang 10. Jadi apapun yang kita bagus kenapa tidak kita still progress? Until kapan? Ya sampai dipanggil Tuhan, sampai tidak bisa progress lagi, sampai kesehatan tidak memungkinkan atau umur tidak memungkinkan. Tapi selama masih ada mungkin, kenapa tidak kita progress dan useful? Tapi useful doang, tidak meaningful, tidak memuaskan diri kita. Mohon maaf nih bahasanya agak, nanti kalau di YouTube ditit gitu ya silahkan, boleh gitu ya. Kalau Anda hanya untuk progres tapi untuk diri sendiri, itu semacam onani lah, Anda memuaskan diri sendiri. Nah kemudian kalau Anda tidak meaningful,
Jadi Anda hanya useful untuk orang lain. Nah, itu kan repot juga karena harus sama-sama memuaskan, itu bermanfaat orang lain, dan kita sendiri ada satu perasaan meaningful. I feel good. Tereret. Nah, itu baru jos gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, bagaimana kita bersyukur? Ini banyak orang. Caranya bersyukur, kalau kita bersyukur, kita tentu saja bisa melakukan dengan cara ini. Kalau Anda mau bersyukur, kalau Anda tidak bisa bersyukur, ini ada 5 hal. Caranya bersyukur bagaimana? Situasi sesulit apapun. Silakan ditampilkan Pak Diki. Nih. Nomor 1, kalau Anda tidak bisa bersyukur, Anda doa sama Tuhan, minta ditukar nasib yang lebih jelek. Anda mau ditukar nasib yang lebih jelek? Tidak maulah. Jadi nomor 1, kalau Anda mau bersyukur dalam situasi sesulit apapun, nomor 1, bandingkan dengan lebih jelek. Bukan untuk menghina, bukan untuk apa, tapi Anda bandingkan lebih jelek itu Anda langsung seketika bersyukur. Doa kepada Tuhan. Minta ditukar nasibnya. Pasti Anda, ya wis lah gitu ya. Oke, Pak Diki tolong ditampilkan di layar. Ada 5 hal bagaimana bersyukur dalam situasi sesulit apapun. Nah, ini teman-teman. Bandingkan dengan yang lebih jelek. Doa minta ganti nasib dengan yang lebih jelek kalau tidak bisa bersyukur. Kapokmu kapan? Ayo, mau ditukar lebih jelek? Tidak bisa bersyukur? Benar? Tukar lebih jelek loh. Ya, oke Tuhan. Oke. Makasih saya sudah lebih baik daripada lebih. Karena selalu ada orang yang nasibnya lebih jelek dari kita gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, ini yang penting nih. Ilmu memberi arti. Bahwa kita beri arti. Seni memberi arti itu, apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan pasti menginginkan kita menjadi lebih baik karena kejadian tersebut. Kira-kira maksud baik Tuhan apa ya sehingga hal ini terjadi? Ketika saya kena COVID-19 dan mau saya yakin ini pasti ada maksud baik Tuhan. Kira-kira apa ya maksud baik Tuhan? Ketika saya nanya begini, saya mengalahkan fokus kepada apa yang positif, apa yang betul-betul kira-kira maksud baik Tuhan apa ya? Oh, langsung saya dapat pencerahan. Oh, saya dikena COVID dulu, nanti dikasih sembuh dulu, supaya bisa menginspirasikan orang lain, supaya bisa memotivasi orang tetap untuk bangkit. Nah, ini banyak orang yang termotivasi dari video-video saya ketika saya kena sakit COVID, masih ceria, masih nyanyi-nyanyi, dan kita percaya, makanya kita langsung bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan ya. Kayak apapun yang terjadi dalam kondisi Anda yang negatif, sebetulnya di awal, walaupun Anda merasa itu negatif, setelah waktu berlalu, tes ya, kalau Anda dikasih waktu atau dikasih satu yang namanya tongkat ajaib, ting, masa lalu Anda hilang yang negatif-negatif. Mau enggak Anda? 99% enggak mau loh. Kok bisa? Karena pengalaman negatif tadi menguatkan kita. Jadi pasti apapun yang terjadi ada maksud baik Tuhan untuk membuat. Jadi 2 jurus bersyukur dalam situasi sesulit apapun. Nomor 1 sangat paten. Yang nomor 2 kita memberi arti. Begitu kita sulit, ini Tuhan pasti menginginkan saya menjadi lebih baik karena kejadian ini. Ini Tuhan pasti ada maksud baik. Kira-kira maksud baik apa? Dengan kita bimbing pakai pertanyaan, fokus kita mengarah mata kita dari mata lalat, nyarinya tai, ditaruh di kebun bunga pun nyari tai, mendadak dengan pertanyaan ini, oh apa maksud baik? Kita menjadi mata lebah. Oh, maksud baik, oh ada bunga, harum juga, oh indah, apa maksud baik Tuhan? Nah ini penting. Kemudian yang ketiga, kalau Anda sulit bersyukur, yang ketiga tulis dulu 10 hal yang Anda syukuri. Kalau Anda bilang tidak ada, misalnya ada apa? 10 hal. Bangun tidur langsung, apa yang Anda syukuri? Saya bersyukur, oh masih bisa bernapas. Saya bersyukur, sebentar lagi saya bisa share ilmu ini kepada banyak orang. Saya bersyukur, ada yang kemarin menyatakan diri sembuh, gitu ya. Jadi, saya kan memotivasi secara pribadi orang-orang yang kena COVID tadi, gitu ya. Langsung saya WA, saya kirim rekaman, saya telepon, saya kirim teknik bernapas, Wim Hof seperti apa, saya ajarin macam-macam, gitu ya. Jadi, ayo, dan semangat. Dan saya suruh nyanyi-nyanyi. Wah, Prof. Roy Sembel juga itu yang pada waktu di New York kena COVID juga saya WA-in, saya kirim voice note, pokoknya harus semangatin. Ternyata selama ini sekian belas belum ada yang meninggal. Terima kasih Tuhan, semuanya saya doakan semuanya sembuh, tapi sudah ada beberapa belas sembuh gitu ya. Semoga semuanya sembuh gitu ya. Kemudian yang keempat, Anda doa apa nih? Penting sekali. Doakan orang lain yang dalam kondisi lebih menderita, selalu ada. Ketika Anda mendoakan orang lain yang lebih menderita, Anda bersyukur, saya lebih baik dari mereka. Nah, kemudian yang kelima, Anda bantu orang yang lebih membutuhkan. Nah, seperti hari ini, Pak Gusti, Bu Yesikanya, ini keren banget ini. Ngumpulin duit berapa miliar untuk disumbangkan, ini top sekali. Jadi betul-betul bantu orang lain yang memerlukan. Kenapa? Kalau Anda bantu orang lain memerlukan, ada satu cerita, satu wanita kaya, suaminya meninggal, dia hidupnya hampa, mau bunuh diri. Dia datang ke psikolog, ke psikiater. Terus satu psikolog, kamu pengen bunuh diri? Oh ya, sebentar ya, ngomong sama cleaning service saya. Dipanggil cleaning service-nya seorang ibu-ibu, dan kemudian dia heran, kenapa saya harus ngomong sama ibu-ibu ini? Ditinggal pergi lagi sama psikolognya. Terus kemudian si ibu-ibu, ada apa? Dia cerita, oh suami saya meninggal, saya pengen bunuh diri.
ibu-ibu yang tua ini, yang cleaning service ini ngomong, oh saya bisa ngerasakan. Karena suami saya waktu sakit keras, rumah saya sampai habis, harus dijual karena tidak punya asuransi. Saya harus sewa di tempat, tapi akhirnya suami saya meninggal. Dan ketika suami saya satu-satunya, kemudian tabrakan meninggal. Bulan saya dari rumah kosnya karena saya tidak bisa bayar. Saya ditampung oleh teman saya, dan oleh teman saya di rumah. Saya tidur di gudangnya, di kebunnya dia. Ketika hujan deras, dan saya kepengen bunuh diri waktu itu. Saya beli baygon. Dan ketika saya kepengen bunuh diri, ketika hujan tadi mendadak ada suara kucing. Meong, meong. Saya buka, ternyata ada anak kucing yang basah kuyup. Saya ambil, saya lapin. Saya masih ada sisa susu. Saya kasihkan ke piring, dan dia kucingnya minum susunya, dan kemudian selesai itu dia menggosok-gosokkan kepalanya di kaki saya. Untuk pertama kalinya dalam 2 bulan itu saya merasa bahagia. Ketika saya tahu, oh ternyata ketika saya fokus membantu orang lain, ini baru membantu kucing aja saya bahagia. Kalau saya membantu orang lain seperti apa ya? Besok saya membantu teman saya yang nampung saya buatin roti, saya buatin begini, saya bantu bersih-bersih, saya buatin begini. Saya pokoknya full bagaimana saya membantu orang lain. Full useful, hidup saya bermanfaat untuk orang lain. Hidup saya jadi lebih bahagia. Mendadak wanita tadi yang kaya tercerahkan, oh hidup itu saya bukan center dunia toh. Kalau saya fokus kepada membantu orang lain, saya jauh lebih bahagia. Jadi ternyata ada loh yang lebih kurang dari saya, lebih sengsara dari saya. Bantu orang-orang yang memerlukan. Bantu tenaga-tenaga medis yang luar biasa. Oke, sekarang kita lanjutkan ya 5 bersyukur. Nah, kemudian ini, saya akan mau share 7 jurus bahagia ala Harvard University. Nanti akan saya tambahin dengan jurus-jurus saya, juga yang Antoro bisa jurus-jurus saya, Shigeo Hariyama dengan jurus-jurus, jadi kita combine semua, di-merge semuanya bisa bermanfaat untuk Anda. Yuk, 7 cara. Siapa yang mau belajar 7 cara bahagia ala Harvard University? Ini dosennya namanya Sean Ecker, dia ngajar materi happiness dan happiness advantage, dia ngajar di Harvard, ternyata dia paling digemari. Lebih digemari dari Harvard itu materi bisnis, materi keuangan, materi statistik, materi matematika, apa yang ternyata lebih digemari. Nah ini, 7 cara. Boleh nih, nanti setelah saya ngomong, karena kalau saya ngomong saya hafal, enggak usah ditampilkan Pak Diki gitu ya. Ini enggak usah ditampilkan. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enggak usah ditampilkan, pakai cara saya gitu ya. Nomor 1, nanti baru rangkumannya gitu ya. Nomor 1, meditasi. Meditasi itu ada caranya. Gini, meditasi itu Anda relax. Meditasi caranya gimana? Ada yang fokus pakai pernapasan, ada yang pernapasan Wim Hof. Anda cari WIM HOF. Itu di YouTube banyak sekali. Setelah 30 kali, hembuskan. Tahan. Setelah Anda tahan, tambah lagi dari 5 detik. 1, 2, 3, baru tarik. Tahan lagi. 15 detik, kita berbuat. 3 kali itu membuat kita lebih tenang, lebih rileks. Pada waktu saya pakai masker oksigen, hengkik, saya pakai pernapasan Wim Hof, ada yang ajaib gitu ya. Apa itu? O2 saya tinggi. Orang kena COVID itu biasanya kadar analisa gas darahnya itu antara, kalau yang normal 80 sampai 108. Orang kena COVID itu biasanya di bawah 80, di bawah 60, di bawah 50. Saya 158. Dokternya heran, wah! Dan jadi tenang. Meditasi buat Anda kalem. Di seluruh buku-buku yang namanya buku bahagia, always ada meditasi. Itu ajaib. Saya berapa puluh buku saya baca, selalu ada meditasi. Nah, makanya saya belajar banyak hal. Meditasi dengan fokus pernapasan. Pernapasan bisa merasakan Wim Hof. Bisa Andrew Weil. 478, sedot, 1, 2, 3, 4, tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hembuskan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan pernapasan itu ada yang sedot, hembus, ada yang sedot, tahan, hembus, ada yang sedot, tahan, hembus, tahan, baru sedot lagi. Ini namanya square box pernapasan ala SEAL, pasukan komandonya Amerika, begitu ya. Itu kan dicelup air, mereka dikasih kotak kecil, panik nggak? Supaya nggak panik, mereka kasih lubang, diajarin pernapasan ini. Ternyata diajarin pernapasan ini, wah 80% lolos ujian. Kalau nggak diajarin pernapasan, pada panik dalam kehidupannya dia, dalam waktu langsung bisa panik, ya bisa tenggelam gitu ya. Nah, sedot, square box itu sedot hitungan 4, tahan hitungan 4, hembus hitungan 4, tahan hitungan 4, baru sedot lagi. Itu membuat Anda rileks, Anda kalem. Itu meditasi dengan pernapasan, fokus kepada nafas. Kemudian biasanya kalau sedot itu perutnya membesar, hembus mengecil gitu. Kecuali ada yoga malah dibalik. Tapi silakan, ada yang fokus kepada nafas. Kemudian ada yang nafas itu dikombinasi. Kalau Anda Kristen, Tuhan,
Yesus. Kalau ada istilah Nabi Muhammad, ada yang sedot pakai hidung kiri, hembus hidung kanan, ada yang fokus sedot pakai hidung, sedot pakai mulut, banyak variasi yang pakai ini. Terus ada yang meditasi fokus detak jantung, itu is one of the best. Jadi Anda pegang tangan Anda rileks. Ternyata diteliti, gelombang jantung kalau sama dengan gelombang otak, ternyata kita jadi rileks, jadi kalem. Kalau otaknya gini, detak jantungnya gini, tidak sama, wah itu jadi kacau balau. Detak jantung. Ada yang pada usaha belajar di Dharamsala, itu di biksunya di sana begitu ya. Terus kemudian diajari pada waktu Anda rileks, dia tidak fokus napas, tidak fokus apapun, tidak fokus detak jantung, dia fokus kepada pertanyaan. Contohnya, saya ada di dunia ini untuk apa sih? Bahagia itu apa tuh? Damai itu apa? Kosong itu apa? Tapi satu pertanyaan dulu sampai terjawab sedemikian sehingga Anda jawab lagi barengan. Kemudian saya pernah belajar dari Pak Wiranto. Pak Wiranto nginep di hotel saya di Fasa di Surabaya. Makan pagi saya temenin. Kemudian beliaunya, ayo belajar gini. Jadi pada meditasi tidak fokus nafas, tapi fokus sama emosi. Emosi diberkati Tuhan. Emosi penuh rasa syukur. Wah, itu melakukan sebelumnya bisa keluar air matanya. I'm feeling so good, so blessed, so ringan, enteng. Aduh, nikmat luar biasa. No. Ada yang cara reprimingnya antropi. Terus kemudian terus relax. Bayangkan sinar. Kita memancarkan. Itu so beautiful juga. Anda cari repriming Anthony Robbins gitu ya. Yang di YouTube juga banyak. It's so beautiful. Saya lakukan di pas saya sakit itu. Aduh, bisa keluar air matanya. So nice, so good gitu ya. Nah, ini meditasi buat kita bahagia. Dahsyat luar biasa. Terus kemudian juga ada yang meditasi fokus kepada lilin, fokus kepada gambar, fokus kepada yang dia imajinasikan. Ada yang fokus kepada kosong, yang jelas meditasi seperti itu. Oke ya, saya lanjutkan. Yang kedua, ternyata kita bahagia itu kalau olahraga. Di mana-mana buku tentang kebahagiaan, meditasi ada, olahraga ada. Itu always selalu disampaikan. Kalau Anda olahraga, bergerak. Nah, nanti kan saya sampaikan ala Shigeo Haruyama, Miracle of Endorphin, judul 3-nya. Nah, olahraga itu bagaimana sih? Oke, olahraga itu gerakan kita sangat mempengaruhi. Orang sedang lagi selesai ujian, kondisi lagi penuh tekanan, yang satu disuruh baca buku boleh, disuruh diam-diam boleh, nonton bioskop boleh, yang satu suruh treadmill. Treadmill jalan cepat, lari ringan, gitu jalan cepat, 45 menit. Ternyata sama-sama 45 menit setelah selesai, diukur hormon stresnya, ternyata hormon stresnya itu turun 75%. Kortisolnya turun 75%, hormon kebahagiaannya naik. Lah, itu paling tinggi dibanding kegiatan-kegiatan lain. Jadi olahraga always itu membuat Anda lebih bahagia. Jadi lagi suntuk lagi nih, lari dulu lah, gitu, lunjak-lunjak dulu, ngolet dulu lah. Menurut Shigeo Haruyama, ini saya kombinasi langsung karena waktunya mepet. Dr. Shigeo Haruyama itu 3, meditasi tetap, olahraga, terus sama makan yang namanya tofu, tahu yang ada proteinnya, tempe, kedelai, kacang-kacangan yang ada proteinnya yang luar biasa itu membuat kita jauh lebih kemungkinan happy karena bahan hormon bahagianya disediakan. Tapi 2 gerakan. Kalau kita berotot kita lebih bahagia daripada berlemak katanya secara umum jadi lebih latihan. Nah, terus kemudian apa yang perlu dilakukan dia? 2 yaitu jalan cepat. Dia bilang, Anda kebanyakan olahraga ternyata lebih jelek daripada tidak olahraga sama sekali. Tapi olahraga tentu saja lebih penting daripada tidak olahraga. Olahraga apa? Jalan cepat. 5.000 langkah minimal sehari atau bisa 10.000. Kalau Anda lagi sedih, ya Anda jalan 10.000, 12.000 Anda langsung feeling so good, happy. Kemudian yang kedua, ya semua ngolet, semua nonton. Sambil nonton, tidak ada yang lihat, udah ngolet. Semuanya ngolet kan. Oke, tarik nafas panjang, semuanya tarik nafas panjang. Bangun tidur, saya lakukan sudah puluhan tahun, tarik nafasnya. Katakan, terima kasih Tuhan. Kemudian tarik nafas lagi. Oh yes. Nah ternyata ngolet itu hormon endorfin, kebahagiaan kita gratis. Kenapa kita tidak boleh ngolet? Kita di work from home itu enaknya apa? Kita bisa ngolet. Videonya kita bisa off dulu, kita jinglak-jinglak dulu. Kita bisa sambil push up. Nah, jadi working from home itu ternyata ada efeknya bagus untuk kesehatan. Yang olahraga, yang cuma makan tidur terus ya bahaya untuk kesehatan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nih, kita lanjutkan. Jadi olahraga ngolet. Peregangan, ngolet, enak, senang, ayo. Terus kemudian berikutnya selain ngolet, yang kedua adalah jalan cepat gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga cara bahagia ala Harvard itu Anda baru merencanakan saja. Anda sudah happy. Merencanakan misalnya aku mau ke Milan, wah aku nabung dulu, aku begini, aku nanti mau pergi ke Tangmau dengan keluarga, aku nanti mau naik kuda, aku mau pergi ke Grojogan Sewu, aku mau makan sate kelinci, bisa apapun yang Anda baru rencanakan,
itu baru makanannya sudah happy. Ini yang luar biasa gitu ya. Anda merencanakan, aku nanti mau bagi amal di sini, aku mau bagi makanan. Anda baru merencanakan aja, saya mau mancing, baru merencanakan mancing aja sudah happy. Kalau Anda hobi mancing gitu ya. Nah ini merencanakan. Yang ketiga, merencanakan goal. Yang keempat, spending money. Spending money ada 3 level. Level pertama yang paling kurang bagus, yang cepat hilang rasa bahagia adalah beli barang. Beli barang, happy saat itu. Pulang lupa, dipakai enggak, taruh mana, sudah enggak ngerti. Yang kedua ada yang lebih tingkatnya lebih tinggi, yaitu experience. Misalnya, jadi Anda bisa beli 100 juta, beli mobil Toyota Agya atau Avanza bekas, tapi ada 100 juta Anda gunakan keliling Eropa atau keliling dunia selama 2 bulan, ternyata happy-nya selama 2 bulan itu ingat lebih lama dibanding Anda beli Toyota mobil gitu ya. Tapi yang ketiga yang paling bahagianya lebih lama, yaitu apa? Digunakan untuk membantu orang lain, tapi kita terlibat. Maksudnya apa terlibat? Jadi misalnya Yayasan Suci minta sumbangan kepada konglomerat kaya, dan konglomeratnya mau nyumbang duit, saya enggak butuh duit Anda, saya butuh keterlibatan Anda. Ketika mereka bantu manggul pasir, kemudian ikut bangun, waduh, nyumbangnya jadi lebih banyak, nyumbang uangnya. Saya pribadi pun ngalami ketika, nyumbang orang operasi katarak, oke, biasa-biasa nyumbang katarak, oke. Tapi ketika Anda terlibat, so good. Ketika saya terlibat di operasi katarak, saya datang lihat orang-orang yang pertama kali tidak bisa ngelihat sama sekali, masih muda, tidak bisa nyetir, jadi tergantung sama orang lain, benar bisa buka, terima kasih Pak, saya bisa terang, wah ya, mau nangis, jangan nangis, matanya masih baru, jangan nangis, stop, udah, nah itu mengharukan. Ternyata operasi katarak itu cuma berapa detik, berapa menit doang, tik, selesai, gitu. Yang lama naik tasnya dulu, saya masuk, tapi itu yang lebih luar biasa. Saya bangun perpustakaan di Wamena. Ya ketika kalau Anda nyumbang duit, enggak ngerti. Tapi ketika Anda terlibat, ikut datang, proses pembuatannya gimana, lihat waktu ikut peresmiannya, aduh, menyentuh hati luar biasa, dan kebahagiaan lebih tahan lama. Itu yang ini berapa nih? Keempat gitu ya. Sekarang kelima. Yang kelima ternyata kita akan bahagia kalau kita membantu orang lain. Bahkan diteliti, Anda membantu hal-hal yang kecil misalnya. Bahkan dia bilang, ternyata kalau Anda 1 hari melakukan 5 kebaikan, misalnya kita buat sepakat, hari Senin ada hari kebaikan, di situ kita membuat kebaikan kecil-kecil aja, itu telah dites, hormon kebahagiaan kita, endorfin kita, tahan sampai 1 minggu. Enak toh kebahagiaan kecil. Contohnya kebahagiaan, kita biasanya sibuk, tidak pernah mikirin orang lain, sekarang kita mikirin, waktu jalan ada orang mau diseberangkan, wah ini kelihatannya nenek-nenek, kita nenek-nenek, kita bantu, kita seberangkan. Sampai diseberang, neneknya bilang, lu aku tidak mau nyeberang, ya sudah kita seberangkan balik, begitu ya. Jadi dengan kita hanya membantu hal kecil, itu kebahagiaan kita lama. Nah termasuk tadi saya seringkali bayarin belakang saya itu kalau zaman dulu masih nyetir pakai Panther kuno, warnanya ungu, kaca belakang pecah itu kalau hujan harus ngelap-ngelap ini, wipernya rusak. Nah itu saya bayarin. Waktu itu sekarang pakai e-money lebih repot, tapi dulu pakai duit saya bayarin. Waktu itu masih 2.000, 10.000, mobil belakang sekaligus. Wah, I feel good. Amal itu enggak harus kepada yang lebih miskin, kepada semua Anda bisa amalin kok, Anda bisa bantu siapapun gitu ya. Nah, kemudian 1 hari saya bayarin begitu, mendadak ada Mercy E-Class New Ice gitu ya. Dia buka jendela, saya buka, oglok gitu. Kemudian dia menunduk, dia bilang, thank you, woy. Saya juga bilang, woy, sama-sama, no problem, I will be there. Saya akan ke sana gitu ya. Akhirnya saya juga bisa beli Mercy E-Class yang New S tadi, Mercy Sport, bahkan S-Class, bahkan sekarang Rolls Royce gitu ya. Dan itulah so good, kita bisa bahagia kok. Kaya dan bahagia itu bisa, bukan hanya miskin yang bahagia, kaya dan bahagia bisa. Dan kalau Anda bilang, lebih baik miskin tapi bahagia daripada kaya tidak bahagia, ya sudah, Anda tak doain lebih miskin lagi, betul? Kan sesuai dengan Anda toh, kepengen miskin dan bahagia, saya doain deh. Semua sendiri-sendiri kok. Hidup tuh boleh pakai dan kok. Kita bisa kaya dan bahagia, tergantung fokus Anda berada di mana. Oke, kita lanjutkan. Yang kelima sudah, yaitu melakukan kebaikan-kebaikan kecil. Anda rencanakan deh, Senin penuh kebaikan. Itu berarti 5, fokus di situ. Sisanya ada Anda biasa-biasa, hormon kebahagiaannya ada. Yang keenam, lingkungin diri Anda dengan hal-hal yang positif. Kalau Anda mau bahagia, bagaimana Anda bahagia kalau Anda di WhatsApp terima berita orang mati, matinya detailnya seperti apa? Saya pada waktu di rumah sakit, ini saya tuh WA, bahkan ada teman yang saya bilang, teman Anda tahu saya sakit, Anda gini cerita gini, maksudnya apa? Lu saya supaya orang waspada, betul. Kalau Anda belum sakit, takut membuat Anda waspada. Tapi kalau Anda sudah sakit, takut bikin Anda bablas. Harus hati gembira, lingkungan kita harus positif-positif. Caranya gimana? Dengarkan topik-topik yang positif. Kayak saya, WA saya off, yang grup-grup saya off, saya hanya fokus kepada teman-teman yang positif. Kemudian saya di YouTube, saya klik yang lawak. Nah, lawak apapun, ya lawak. Saya jadi sampai apal gitu, ada Cak Lontong, itu saya ganti Cak Lontong, sekarang sudah bisa hafalannya Cak Lontong. Nah, tapi kemudian suci, kemudian yang apa-apa.
semua yang lama stand up komedi Indonesia. Waduh, itu dengan positif itu saya lebih seger, lebih fresh, lebih bahagia. Dan ternyata orang bahagia tadi lebih sehat, terbukti. Ya saya juga lumayan, terima kasih Tuhan, disembuhkan. Jadi yang keenam, lingkungan Anda yang positif, yang semangat. Boleh nggak kita berita negatif? Boleh, kalau kita dalam kondisi sudah kuat, sudah sehat, ataupun istirahat. Tapi kalau terus negatif, nonton drakor, drama Korea, dratruk, drama Turki misalnya. Atau drama Indonesia yang penuh ya. Hati-hati loh, Anda di mana fokus, di sana energi mengalir. Di mana energi mengalir, di sana tumbuh. Kalau Anda fokus kepada hal yang tidak penting, hidup Anda jadi tidak penting. Karena yang tidak penting doang yang tumbuh. Tapi kalau Anda fokus hanya kepada satu hal yang penting, yes, satu hal penting tadi jadi, tapi yang lain tidak. Anda kaya tapi tidak bahagia, Anda kaya keluarganya berantakan, ya tidak seru toh. Kalau bisa pakai dan, kenapa tidak? Nah, untuk itu Anda fokuslah kepada hal-hal yang penting. Mungkin di satu saat, kayak saya sekarang, saya fokus ke sini. Tapi di dalam waktu saya sudah kasih slot. Sedemikian sehingga saya slot, oh saya harus keluarga harmonis, harus meluangkan waktu dengan istri dong, harus meluangkan waktu meluk, harus didik anak supaya anak-anak sukses dan berbakti. Bayangin Anda sukses kaya raya tapi anak Anda berantakan, happy nggak? Enggak, Anda menipu diri, happy sendiri, anak saya terserah mau itu kan. Hanya enggak, Anda luangkan waktu mendidik. Di mana Anda fokus, di sana energi mengalir. Di mana energi mengalir, di sana tumbuh. Harus fokus meluangkan waktu, tenaga, uang, energi untuk ya apa? Kalau Anda keluarga harmonis, Anda mau anak-anak sukses, jadi Anda meluangkan waktu komunikasi. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi 6, lingkungan Anda adalah hal yang positif. Yang ke-7, ini yang menarik. Anda bahagia ketika Anda melakukan apa? Melakukan hal yang Anda hebat. Ketika saya belajar buku ini, Schoenecker, namanya Happiness Advantage ini, apa yang saya lakukan? Langsung saya meja pingpong saya pasang. Saya kan dulu atlet pingpong, seneng gitu ya. Ya sudah, beli bat lagi, pingpong lagi. Dulu saya senang motret, saya motret termasuk sangat ahli. Saya langsung beli kamera gitu, kamera macam Canon, kemudian pada waktu Sony keluar yang bagus saya beli. Sony sekarang ya sudah, kalau handphone ya sudah cari handphone yang terbaik, yang kira-kira kameranya yang bagus, yang memorinya banyak karena hobi motret, jadi happy begitu ya. Dan saya hobi jadi pembicara, diundang sama, ayo ikut dengan senang hati. Jawaban saya selalu dengan senang hati. Bayar enggak bayar, so what, amal, ayo genjot jalan gitu. Karena ini melakukan saya yang I'm good at gitu ya. Jadi ketika Anda melakukan 7 ya sudah. Oke, kita bahas lagi. Kemudian 3 jurus bahagia ala Shigeo Haruyama. Tadi Pak Diki tolong ditampilkan. Nah, tolong ditampilkan Shigeo Haruyama. Nah, arah Shigeo Haruyama ini yaitu tadi, 1, makanan Anda harus yang ada proteinnya, sedikit kalori, jangan terlalu banyak. Jadi jangan sampai gemuk-gemuk begitu loh. Gitu, kalau ada gemuk-gemuk repot. Wah, ini promo kaos ini. Hati yang gembira adalah obat yang dahsyat. Weh, dahsyat. Oke. Nah, tapi inilah karena topiknya Happiness Revolution. Nah, saya ulangi ya. Shigeo Haruyama. Ini 3 hal. Termasuk yang kedua adalah olahraga. Yang ketiga, balik lagi, meditasi. Otot sangat penting, peregangan. Ketika saya ditanya, Pak Tung, Anda sekarang kena penyakit COVID ini, sekarang kondisinya bagaimana? Puji Tuhan, 125%. Loh kok bisa? Karena dulu enggak push up. Semalam saya sudah 80 kali, petang kali 10 kali, sudah squat gitu ya, 60 kali. Dulunya squat 10 kali itu sudah plank gitu ya, plank sudah lumayan ya, sudah beberapa menit sudah plank. Terus kemudian ya sudah very good one lah, jadi perasaan lebih seger. Treadmill 30 menit, trampolin 10 menit, dan gandulan terbalik juga. Jadi working from home ini bikin saya sehat ini gitu ya, jadi lebih seger, lebih sehat. Oke, sekarang saya akan share. Jadi 1 jurusnya dari Anthony Robbins yang kemudian saya kombinasi dengan saya, begitu ya. 3 jurus bahagia tanpa syarat. Nah, ini penting nih, tanpa syarat. Karena banyak orang bahagia, saya bahagia dengan ngasih syarat kalau Indonesia juara sepak bola dunia. Juara dunia sepak bola. Kapan Indonesia juara dunia sepak bola? Nanti kalau pelatihnya Gus Hiding gitu ya, atau Jose Mourinho bisa jadi masuk semifinal, masuk apa. Tapi sebelumnya ya rada repot loh. Kalau banyak hal yang negatif ya kurang jelas. Jadi makanya tidak bisa kita menggantungkan kebahagiaan itu dengan faktor di luar. Nah, 3 jurus bahagia tanpa syarat Anthony Robbins, pelatih sukses nomor 1 di dunia. Gurunya Gusti, gurunya saya juga gitu ya. Ini sederhana sekali. Nomor 1, our emotion is created by our motion. Jadi kalau Anda mau bahagia, instan ubah gerak Anda. Yuk ubah gerak nih ya, ubah gerak. Semuanya ubah gerak nih. Ini kita langsung praktek ya. Kita langsung praktek nih, kita langsung fisiologi atau gerakan. Nih saya cabut dulu. Kita bisa dengar suara saya pada waktu saya berdiri nih. Sekarang kita berdiri, ayo berdiri. Nah berdiri ya.
Anda berdiri, Anda dalam posisi, Pak Diki tolong tampilkan Profesor Dr. Ami Kadi. Profesor Dr. Ami Kadi itu adalah satu orang yang ngajar di Harvard Business School. Dia mempelajari tentang kebahagiaan, dia mengendorse apa yang persis yang dikatakan Anthony Robbins. Our emotion is created by our motion. Kalau Anda berdiri ini, semua praktek. Tahu nggak ada gunanya. Applying what you know is everything. Apalagi kalau sampai jadi habit, ya itulah sukses. Sukses adalah mempraktekkan yang Anda tahu. Tahu doang nggak cukup, praktek, gerak. Yuk, ketika ada dagunya ke atas, Anda begini, Anda sendiri. Ikutan. Wah, ini juga nih. Nah, ini baru jos ini. Ini praktek. Ketika Anda berdiri dan Anda dagu ke atas seperti begini, hanya dalam waktu 2 menit, nih, 120 detik, dites hormon Anda, ternyata hormon kebahagiaan Anda, endorfin Anda naik 20%, hormon adrenalin Anda, hormon testosteron Anda naik 25%, dan keberanian Anda untuk take action naik 86%. Jadi Profesor Dr. Ami Kadi meneliti seperti ini. Nah, tapi kembali lagi, kalau Anda gini dagu ke atas, mari kita lebih ekstrim ya. Satu kaki maju ke depan, satu kaki maju ke depan, dagu ke atas, berat badannya agak ke depan, berat badannya agak ke depan, gitu ya, berat badannya agak ke depan, kaki yang belakangnya jinjit, terus kemudian tangan dua begini, nah, tangan dua begini, dagu ke atas, Anda lihat ke atas, Anda senyum, praktek semua ya, praktek semua, ayo dagu ke atas, mata dibuat cerah, lihat ke atas, lihat lampu, senyum, Anda tangan dua ke atas, dalam posisi seperti ini, ingat-ingatlah hal-hal yang menyedihkan, bisa nggak? Kalau Anda senyum, Anda lihat ke atas, hal yang menyedihkan, bisa. Our emotion is created by our motion. Ada yang tanya, Pak, kok saya dimarahin atasan saya, apakah saya di depan langsung begini, langsung senyum? Boleh, nanti dianggap orang gila. Boleh dianggap gila daripada Anda dianggap waras, padahal gila. Lebih baik dianggap gila, tapi sebetulnya waras. Oke, sekarang berdiri tegak ya. Coba tes, langsung kita berdiri tegak. Our emotion is created by our motion. Semuanya bergerak. Kalau Anda ikut, Anda akan mengalami. Anda berdiri tegak seperti Gal Gadot, seperti tadi, seperti Batman, seperti satu yang namanya Superman, dagu ke atas, dan kemudian senyumnya lebar gitu ya. Anda dagu ke atas seperti beban 40 kilo atau kekar begini, dan Anda dagu ke atas, Anda coba perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Dalam posisi seperti ini, Anda berdiri 10 cm lebih tinggi. Ayo. Kemudian Anda teriak, ha! Teriak semuanya, yes! Dan gini, Anda feeling good. Tapi coba perhatikan, Anda senyum, sekarang senyumnya diturunkan 1 cm. Jadi bibirnya ke bawah, dagunya turunkan 1 cm. Bahunya turunkan 1 cm. Tangannya taruh di dalam. Ketika Anda dalam posisi begini, tangan di dalam, kemudian dagu ke bawah, mulut ke bawah, bahunya gini, apa yang terjadi? Perasaannya beda? Perasaan beda bumi dan langit. Oke, sekarang goyang-goyang. Berdiri lagi, tegak lagi. Tepuk dada, say yes. Yes! Anda teriak, ha! Dagunya, jadi lebih percaya diri. Tapi tes lagi ya, dagunya turunkan 1 cm, bibirnya 1 cm, bahunya 1 cm. Ada perasaan yang hilang? Ada. Nah, coba sekarang goyang-goyang lagi. Ayo, goyang-goyang lagi. Dagu ke atas, tepuk dada, say yes. Yes! Yes! Ha! Anda semangat seperti ini, Anda berdiri gini, Anda kan jadi positif dan semangat. Anda secara insan, perasaan Anda jadi positif dan Anda langsung lebih bahagia. Nah, ini pelajaran yang luar biasa. Bisa jadi ketika Anda sedih, mungkin cara berdiri Anda kurang tegak 1 cm, dagunya kurang tinggi 1 cm, ujung bibirnya kurang tinggi 1 cm. Nah, ini sangat penting untuk kita belajar di sini. Nih, langsung kita praktek. Profesor Dr. Ami Kadi meneliti hal ini, dia menyatakan betul, our emotion is created by our motion. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Jadi gerakan sangat penting, kalau bahkan olahraga itu ya menurut saya gerakan ekspresi wajah. Makanya pada waktu saya sakit, dokter datang sajak nari-nari, sajak nyanyi-nyanyi, karena itu langsung membuat instan gembira gitu ya. Bahagia. Pak, itu kan bahagianya naif. Yes, tapi nanti kita akan progres bagaimana kita menghack otak kita supaya bahagianya positif. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah fokus. Di mana kita fokus, sekali lagi di sana energi mengalir. Kalau Anda fokus kepada berkeluh kesah, it's not really nice. Anda berfokus pada hal-hal yang tidak penting, lebih baik daripada fokus emosi, fokus ke solusi. Daripada fokus ke hal-hal negatif, fokus ke hal-hal yang positif. Nah, tergantung Anda yang ini. Fokus tergantung dari apa sih? Tergantung satu perintah Anda. Anda perintahkan, cari yang positif apa. Seperti saya, kalau Anda di perpustakaan saya, ada buku dari banyak macam-macam agama. Saya mempelajari banyak agama bukan untuk nyari jeleknya. Tapi saya fokus ada yang kelebihannya apa, yang positif dari agama mereka apa. Dan itu membuat saya, wow, ternyata agama-agama yang lain ini betul-betul mengagumkannya. Lah kalau ada yang orang-orang yang jahat beragama itu, ya orangnya jahat, agamanya baik.
Jadi sampai saya open mind dan saya belajar untuk memahami agama yang lain. Saya bilang, wow, tabayun istilahnya. Ada orang bilang, begini. Saya lihat ayat ini, saya foto ayatnya, saya kirim. Enggak loh, ayatnya bilang gini, jangan-jangan ini kitab saya salah atau kitab salah. Langsung dia diam. Jadi banyak orang pengen meyakinkan orang nyebut ayat, ternyata dalamnya salah gitu ya. Jadi perlu tabayun, dibuka, dibaca bareng, didalami. Kadang ayatnya sama tapi memberi artinya beda karena konteks waktunya berbeda. Nah ini yang sangat-sangat menarik untuk kita fokus kemana. Saya fokus mempelajari agama, yang lain itu mempelajari kebaikannya. Jadi bukan nyari kekurangannya gitu ya. Kita enggak untuk nyerang kok, kita untuk belajar something yang positif kok, kita mata lebah kok nyari yang butik sari madu yang harum yang menghasilkan dahsyat kok gitu ya. Nah, tapi sekali lagi di mana Anda fokus, di sana impulsi. Fokus datang dari mana? Satu, perintah. Yang kedua, pertanyaan. Yang ketiga tentu saja pernyataan, saya adalah begitu ya. Itu nanti ini ya, yang ketiga terpilihan kata. Yang kemudian berikutnya tergantung film yang kita mainkan. Kalau Anda lagi takut, saya dipilih sebagai SWA, sebagai one of the most powerful people and idea in business di Indonesia. Waktu itu timnya SWA datang ke tempat saya, kemudian nanya, kelebihannya Pak Tung apa sih? Kami dapat testimoni banyak perusahaan yang mundur, boom, jadi booming. Seperti yang terakhir ini saya pegang Pegadaian, dalam 1 tahun sebagai S-Consultant di Pegadaian, lumayan loh. Customer-nya dari 10,2 juta, naik jadi 13,8 juta. Wow, naik 3, sekian juta itu luar biasa, dahsyat untuk sekelas customer yang sudah puluhan juta tadi gitu ya. Profit naik 300 miliar, CEO-nya Pak Kuswiyoto sebagai CEO baru yang undang saya ini langsung dipilih sebagai the best CEO BUMN 2020 gitu ya. Sekarang kontrak saya diperpanjang, bayar saya lumayan ember-emberan begitu ya. Bayar pajak resmi jadi bisa dibuka gitu ya. Lumayan loh, saya termasuk sebagai 100 pembayar pajak terbaik di Banten dari 11 juta orang. Jadi waktu terima penghargaan bareng dengan Angkasa Pura, CIMB Niaga, BSD, terus kemudian Citra Maja, kemudian dengan Krakatau Steel, keren juga ya. jadi luar biasa. Nah, tapi sekali lagi, ternyata betul-betul jadi ketika Anda fokus kepada hal-hal yang filmnya, nah contohnya film ini seperti ini. Film Anda yang Anda mainkan itu apa sih? Kalau Anda filmnya yang Anda, pada waktu saya dipilih sebagai one of the most powerful people and idea in business Indonesia, waktu itu saya juga nanya, tapi Pak Tung juga ngasih, ada orang-orang yang sekolah nilainya jelek, mendadak straight A. Oh, anak saya juga straight A, lumayan, terima kasih gitu ya. Anak pertama straight A, kemudian anak kedua yang luluskan sangat dahsyat. Anak saya ketiga di Seattle ini, Washington University, kemarin rapotnya A semua, enggak pakai B gitu ya, A bulat gitu ya. Dahsyat. Anak saya angkat yang pertama di Babson Entrepreneur School terbaik the last 20 years, itu terpilih 19 kali dia. Itu Babson di sana dia indeks prestasinya enggak begitu bagus ya. 3,98 A semua, yang A minus ada cuma 2, tapi ya very good one, straight A gitu ya. Nah sekarang, tapi juga ada yang ngasih testimoni gini, Pak, ini tapi ada orang kena bom Marriott, boom, kemudian trauma, pimpinan Bank Wachovia, teman saya SD juga, pergi ke psikiater, dikasih obat 7 bulan tidak sembuh, katanya ketemu Pak Tung 15 menit sembuh. Itu diapain gitu ya. Nah ternyata itu tadi fokusnya, pada bom, boom. Nah, kita bayangannya tadi, kita hentikan. Kalau hentikan jadi tidak lebih menakutkan. Kita keluar dari filmnya. Kalau kita di dalam film itu ada namanya merubah fokus dengan cara di frame. Maksudnya di frame itu waktu takut dihentikan. Kemudian film henti, kita kan di luar. Kalau kita di dalam, kita lebih takut. Itu namanya disassociate. Keluar, kita nonton lagi kita yang lagi takut. Itu sudah membuat film kita langsung kita feeling good. Kemudian di frame. Frame-nya pakai apa? Pakai emas, pakai apa? Sebenarnya mau pakai kayu, pakai apa? Itu untuk supaya kita keluar dari filmnya gitu. Seolah-olah kita melihat. Kalau kita melihat kan kita tidak begitu takut. Ada ular! Mengalami sendiri dengan nonton film ada ularnya biasa, lebih tidak sakit, disassociate. Filmnya dikecilin. Kemudian dibuat hitam putih. Hitam putih lebih tidak menarik. Dihentikan lebih tidak menakutkan dari film bergerak. Dibuat bus, mengecil menjauh ditelan matahari. Mendadak feeling good. 2 hal yang saya lakukan, saya buat filmnya dikecilin, itu namanya fokus. Kemudian saya melakukan namanya collapsing anchor, cantolannya kita ubah, takut jadi berani. Berani itu apa? Beraninya lebih kuat, warnanya apa? Di collapsing anchor jadi dahsyat luar biasa. Anda kalau ikut train for firework trainer saya ajarin ilmu-ilmu ini, saya keliling dunia belajar dari guru-guru terbaik. Train for firework trainer merubah takut jadi berani instan. Caranya bagaimana? Takut jalan di boom, langsung jadi berani. Trauma-trauma sembuh in second minute gitu ya. Jadi itu seru sekali. Nah, tapi yang jelas ubah fokus, ubah pertanyaan. Nah, sekarang kemudian yang ketiga adalah ubah pilihan kata.
Ubah pilihan kata. Pilihan kata Anda kalau diubah, perasaan berbeda. Misalnya, ternyata pilihan kata itu 7% mempengaruhi emosi, 38% nadanya, terus 55% adalah gerakan. Contohnya, kalau saya bilang misalnya Anda tanya, apa kabar? Ya, enggak bagus lah. Anda ngomong gitu emosinya jelas gitu. Tapi kalau misalnya, apa kabar? Dahsyat! Nah, beda. Nadanya beda, hasilnya beda. Saya beri contoh. Nada itu mempengaruhi emosi. Siapa bilang ini marah? Ini bukan marah, tahu nggak? Ini sayang. Siapa bilang ini marah? Ya itu marah. Monyong. Jadi nadanya salah juga hasilnya salah. Emosinya salah. Perhatikan. Ada orang ngomong I love you. Tapi nadanya begini. I love you, I love you. Nggak bisa. Harus sayangku, I really love you. Nada beda, emosinya beda. Perhatikan terhadap pilihan kata Anda. Anda peka. Bahkan kalau saya mengatakan 80% lebih pertempuran di keluarga karena salah nada. Apapun topiknya, nadanya salah, hasilnya salah. Perhatiin baik-baik pertempuran di keluarga Anda masing-masing. Nah, sekarang jadi nada 38%, pilihan kata 7%, tapi gerakan 55%. Ketika gerakan, Anda ngomong I love you, wajahnya begini, nadanya sudah tepat, sayangku, I really love you. Tapi nada wajahnya, sayangku, I really love you. Orang jadi tidak jadi jatuh cinta dengan Anda. Ya. Orang marah, kamu lu dasar bajingan, tapi gerakannya senyum dan ditepuk-tepuk. Oh ini guyon. Kayak orang Surabaya, dancuk itu langsung mengawali kata-kata dengan makian, diakhiri dengan makian, tapi tanpa maksud karena ekspresinya jelas. Ekspresinya ramah dengan penuh hangat. Jadi gerakan sangat pengaruh. Oke, semua tangan kanan ke atas dulu, semua tangan turun ke bawah, bisa tanya apa kabar, tujuan berkata-kata dahsyat gitu ya, siap ya. Anda tidak bisa gerakannya salah. Apa kabar? Ya, dahsyat. Ayo tidak bisa. Apalagi gerakannya, apa kabar? Dahsyat. Tidak bisa. Jadi gerakannya harus kongruen. Itu mempengaruhi emosi kita. Makanya ketika saya nyanyi, ayo suster nyanyi, dokter nyanyi. Hati yang gembira adalah obat. No, jadi itu ceria karena ekspresi gerakannya juga. Nah, sekarang kita gerakannya, siap ya? Saya tanya apa kabar, tunjukkan udara, katakan dahsyat 3 kali ya. Apa kabar? Dahsyat. Dahsyat. Nah, dahsyat. Dahsyat. Lagi, apa kabar? Dahsyat. Sekarang, untuk penutup, saya akan share satu ilmu yang luar biasa. Bagaimana ngehack fokus kita, bagaimana kita ngehack kepala kita. Jadi kita kasih program, apapun yang terjadi, mendadak kita bisa hidupnya berkualitas. Hidup berkualitas itu apa? Progress, useful, and meaningful. Tentu saja Anda SIB, sabar, ikhlas, dan bersyukur. Banyak orang apapun yang terjadi, nggak ngerti. Ada 3 pertanyaan yang ajaib yang membuat hidup Anda berkualitas. Maunya berkualitas itu apa sih? Tadi, progress, useful, and feel good. Nah, gitu. Banyak orang progress tapi tidak feel good. Banyak orang useful sama orang lain tidak feel good. Ya celaka, tapi feel good, tapi juga progress. Ini hidup berkualitas. Ada orang yang sakit tapi berkualitas karena hidupnya progress gitu ya. Dan dia feeling good, dan dia useful untuk orang lain. Ada orang yang sehat, tidak useful, tidak progress, tidak feel good. Jadi ada orang kaya tidak berkualitas, ada orang sehat tidak berkualitas, ada orang yang miskin berkualitas, ada orang yang sehat berkualitas, ada orang kaya berkualitas. Berkualitas adalah progress, feel good, and useful. Itu berkualitas itu ya. Bahagia sejati itu. Nah sekarang 3 pertanyaan. Otak kita ini sangat penting. Ini Pak Gusti, boleh saya berapa menit lagi? Ini mau gongnya yang paling-paling penting begitu? Iya, ya udah Pak. Setelah yang ini Pak, sebetulnya mah sudah habis Pak. Nggak apa-apa. Kita sudah terbiasa. Karena setelah ini sesinya saya dan Roy Sakti Pak. Jadi kita yang ngalah. Mohon maaf gangguin yang lain. Nggak apa-apa. Hajar Pak. Hajar ya. Oke. Kalau Anda mau lengkap nanti silahkan cari YouTube saya yang lain khusus tentang bagaimana happiness revolution yang lebih panjang silahkan, atau tips yang pendek-pendek. Tapi yang jelas begini, kalau Anda mau ngehack otak Anda, otak ini kan selalu berpikir. Yang namanya berpikir itu apa sih? Berpikir itu adalah mulai menerima rangsangan panca indera, kemudian dengan menerima rangsangan panca indera, kita mulai membandingkan dengan DNA kita takut apa, kita berani apa, kita kepengen apa, cari seks, cari makan, mempertahankan hidup, melarikan diri, yaitu yang istilahnya bawaan DNA kita ribuan tahun. Kita membandingkan dengan pengalaman kita, trauma masa lalu, yang membawa kita nikmat dan sengsara masa lalu. Kita bandingkan dengan impian kita bandingkan dengan prinsip-prinsip hidup kita. Nah, yang jelas setelah kita membandingkan, kita bertanya apa? Sepersekian detik, otak kita selalu tanya 3 hal ini. Saya mau fokus kemana? Kalau Anda fokus kepada hal-hal yang negatif, ya hidup Anda yang negatif lah gitu ya. Anda fokus kepada hal-hal yang jelek, ya hidup Anda banyak yang jelek. Terserah kita yang fokus kemana. Kemudian yang kedua kita bertanya. Selalu kita bertanya kok. Ini artinya apa untuk saya?
Artinya nikmat Anda mendekat, artinya tidak nikmat Anda menjauh. Jadi ilmu memberi arti ini sama-sama terjadi hal yang sama, Anda bisa memberi arti yang berbeda. Orang misalnya sama-sama diperkosa, ketika yang satu tanya, apa yang terjadi? Dihukum Tuhan, saya dikotorin, saya jadi sampah, tidak ada orang laki-laki yang mau dengan saya, ya habis. Apa yang Anda mau lakukan? Bunuh diri. Tapi ketika orang memberi arti, oh ini panggilan Tuhan. Loh kok bisa? Ini based on true story gitu ya. Oh panggilan Tuhan? Iya, pasti Tuhan dengan saya lebih baik karena kejadian ini dan saya harus bermanfaat untuk orang banyak. Lalu apa yang Anda lakukan? Saya mau belajar bela diri. Dia keliling dunia belajar bela diri, mendirikan satu organisasi Women Self Defense, tidak pernah menutupin diri bahwa dia pernah diperkosa, tapi dia bisa menikah dan dia bahagia, dan dia jadi guru bela diri yang luar biasa untuk wanita-wanita. Hidupnya beda. Kejadiannya sama, artinya apa Anda? Makanya jago memberi arti, ini sebentar lagi caranya ngehack otak kita supaya kita jago memberi arti, supaya kita bahagia, karena bahagia adalah seni memberi arti dan ilmu memberi arti. Oke, mari kita lakukan. Jadi, yang ketiga, otak Anda akan nanya, lalu apa yang akan saya lakukan? Sepersekian detik, otak itu tanya 3, saya mau fokus apa ya? Anda milih, fokus kepada emosi yang negatif, fokus emosi positif, fokus pada solusi, fokus kepada apa, Anda fokus. Yang kedua, apa artinya yang terjadi? Yang ketiga, saya mau melakukan apa? Nah, setelah itu, Anda mulai menyimpulkan, oh saya melakukan ini artinya ini. Setelah Anda menyimpulkan, Anda mulai TOTE, test, operate, test, and execute. Ketika Anda execute, Anda sudah tidak mikir lagi. Ketika Anda sudah, ya sudah. Tujuan berpikir itu apa sih? Ayo, tak kasih waktu 2 detik lah. Biasanya saya ngasih waktu. Tujuan berpikir itu apa? Ada bilang, menyelesaikan masalah, bagus. Untuk mencapai impian, bagus. Untuk mencari jawaban, bagus. Tapi problemnya, saya belajar dari Edward de Bono. Orang berpikir itu tujuannya salah satunya supaya dia tidak berpikir lagi. Maksudnya, ketika Anda mengalami masalah, Anda cari jawaban untuk masalah. Begitu masalahnya terjawab, Anda mikir lagi nggak? Sudah enggak. Ketika Anda mencapai goal, Anda sudah tidak berpikir lagi. Ketika Anda mencapai solusi, Anda tidak berpikir lagi. Jadi menurut saya, mestinya definisi yang terbaik dari berpikir adalah untuk, selain tadi, sebelum memecahkan masalah, cari jawaban untuk mencapai impian, yes, tapi yang terbaik adalah ini. Tujuan berpikir itu supaya kita bisa terus meningkatkan diri dan meningkatkan manfaat diri. Kalau Anda benar seperti ini, wah tubuh Anda is gross. Nah sekarang bagaimana kita nge-hack otak kita? Apapun terjadi, hidup kita bisa berkualitas, kita bisa bahagia dengan 3 pertanyaan. Ini pertanyaan yang super keren gitu ya. Nomor 1, apapun terjadi Anda tanya, apa yang saya syukurin dari atau karena kejadian ini? Percaya tidak, apapun yang terjadi yang paling negatif dalam hidup Anda, kalau Anda telusurin, itu ternyata titik tolak membuat Anda jauh lebih baik. Kalau Anda tidak bisa bersyukur, masih ingat 5 jurus bersyukur, minta dihukum Tuhan, ditukar nasib dengan yang lebih jelek, ampun Tuhan, sudahlah, saya gini happy gitu ya. Kemudian, atau Anda yang kedua, apapun yang terjadi pasti ada maksud baik Tuhan. Kira-kira apa ya maksud baik Tuhan? Nah, dengan pertanyaan begitu, Anda akan bersyukur. Ada 5 jurus tadi bersyukur ya. Jadi kalau Anda kepengen bersyukur, 1, 2, 3, gini, 4, 5 Anda jalankan. Jadi pertanyaan yang untuk nge-hack pikiran kita supaya kita feeling good, apa yang saya syukuri? Kalau Anda bilang, tidak ada, tukar nasib lebih jelek loh. Kira-kira siapa yang nasib lebih jelek? Lu saya itu tidak sempat berbakti sama papa saya sudah meninggal. Lumayan dong, daripada Anda ditukar tidak pernah punya papa. Ada yang lebih jelek dari Anda. Ada sempat hidup. Iya, tapi kembali lagi. Ada yang dibuang sama papanya. Ada yang seumur hidup punya papa tapi tidak pernah ketemu papanya. Steve Jobs tidak pernah ketemu papanya sama sekali sampai mati. Papanya ada, masih hidup malah. Steve Jobs sudah tidak ada. Nah, sekarang perhatikan baik-baik lagi. Pertanyaan pertama untuk nge-hack supaya kita bahagia. Apa yang kita syukuri? Dengan kita tanya, kita mengarahkan fokus kita ke hal-hal yang kita syukuri. Sebutkan 10 hal yang kamu syukuri. Nah, ini kemudian yang setelah syukuri, tapi kalau bersyukur doang kan naif, tidak mau maju, feeling good doang. Yang kedua supaya tidak naif, supaya kita progres. Yang kedua kita tanya, lalu apa yang harus saya pelajari dari atau karena kejadian ini yang akan membuat saya di kemudian hari menjadi lebih kaya, lebih sukses, lebih sehat, lebih kuat, lebih harmonis, anak-anaknya lebih berbakti, anak-anaknya lebih sukses, lebih dicintai orang, lebih apapun. Silakan. Anda tanya apa yang saya pelajari, ini luar biasa. Dulu saya bingung milih di antara 6 calon pacar saya. Kenapa bingung? Karena namanya tidak ada yang mau nolak. Hidup terserah. Ketika saya ditolak, saya tanya sama diri saya. Apa yang saya pelajarinya? Oh, ternyata wanita itu suka laki-laki yang menonjol. Coba bayangin laki-laki kalau tidak ada tonjolannya. Kan susah juga begitu ya. Jadi harus menonjol di tempat yang positif. Ketika saya menonjol, juara lomba karya tulis ilmiah, berat badan sekarang ini pagi tadi nimbang 81, sekian, 81 lebih gitu ya. Nah, dulu saya 53 kilo, kurus. Karena ini, Anda ikut Instagram saya, tung disemparingin.tdw, yang foto saya yang tidak pakai kacamata, cari itu gambarnya,
Itu setelah itu di gambar kedua ada fotonya Lee Min Ho. Saya bayangkan waktu saya muda dengan Lee Min Ho ternyata sama-sama gantengnya. Enggak sih ganteng saya, dikit banyakan dia gitu ya jeleknya. Terus kemudian foto ketiga waktu saya masih kurus. Nah, saya harus melajari, oh enggak suka dengan dia, saya harus meningkatkan diri. Badannya harus lebih bagus, lebih kekar, lebih sehat. Terus kemudian dari 53 sekarang 81 sudah lumayan. Terus kemudian apalagi yang saya pelajari? Oh, perempuan itu senang laki-laki yang ngomongnya enak dan pinter. Setelah semua, tetap ditolak cewek. Kenapa? Karena naik motor. Makanya saya belajar, oh wanita suka yang orang yang naik mobil. Makanya mobil saya bagus-bagus karena saya namanya dendam positif. Yang saya pelajarin itu tadi gitu ya. Nah, kemudian apa yang saya pelajarin tadi? Terus kemudian yang pertanyaan ketiga, lalu apa yang harus saya lakukan yang membuat saya ada 4 hal? Layar tolong ditampilkan Pak Diki, jadi biar bisa dicatat oleh teman-teman, bisa di screenshot, bisa di. Jadi 4 hal ini adalah satu, apa yang harus saya lakukan? Satu, yang membuat saya merasa lebih baik. Kedua, benar-benar jadi lebih baik. Ketiga, bermanfaat untuk orang banyak jadi lebih baik. Yang keempat, direstui Tuhan. Lupa urutannya bukan yang direstui Tuhan dulu, enggak. Kalau Anda direstui Tuhan nomor satunya, biasanya Anda sudah tidak pakai akal sehat lagi. Iman dan akal sehat itu karunia Tuhan. Kalau kita hanya iman tanpa akal sehat, seringkali kita menuhankan diri sendiri. Sok Tuhan membela kita bahwa kita kalau yakin 1000% pasti selamat, padahal belum tentu. Contohnya, ketika Anda bahkan seringkali nyobain Tuhan, terjun dari lantai 20, Tuhan pasti menyelamatkan saya, mati juga, woi, gitu ya, 99,8%, 99,9% mati. Kecuali Tuhan bilang hidup, ya hidup. Jadi dalam kesempatan ini, direstui Tuhan, ya oke. Tuhan tetap nomor satu, tapi Anda harus balance antara iman dan akal sehat. Sometimes, kalau imannya 100% tidak pakai akal sehat sama sekali, ya kita jadi halu, gitu ya, jadi halusinasi tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak apa-apa, kena virus mati, tidak apa-apa, ya mati juga. Tidak apa-apa, saya sehat, tapi nularin orang lain kan ya tidak seru. Nularin orang tua kita, nularin saudara kita, orang yang senior, yang senior jadi tidak ada karena kita ya tidak seru. Lebih baik ya kalau masa-masa virus ya stay at home dulu lah, jaga jarak dulu lah, tidak usah wah ya akal sehat digunakan. Nah makanya dan gini loh, nomor satunya merasa lebih baik. Anda tidak merasa lebih baik, Anda tidak menjalani. Dan benar-benar jadi lebih baik. Bukan terus merokok, terus semua merasa lebih baik. Minum alkohol, minum pil koplo, cuma merasa lebih baik, tapi Anda tidak menjadi lebih baik. Jadi, dan orang banyak jadi lebih baik. Dan direstui Tuhan. Kalau 4 sehat ini ya tentu saja sempurna, lebih baik lagi. Saya ulangi ya, 3 dari depan, Pak Diki. Nih, jadi pertanyaan yang menghack kita menjadi lebih baik, hidup kita berkualitas, ajaib buat kita jadi positif, jadi bahagia yang sejati. Nomor 1, apa yang saya syukuri dari kejadian ini? Selalu ada yang disyukuri. Saya bersyukur, ditolak dulu, tolak 6 kali, begitu ya, berkali-kali tolak, membuat saya jadi hari ini. Ada teman saya bilang, wah itu pacarmu dulu nyesel dong, enggak dapat kamu. Enggak bisa nyesel. Saya dapat dia belum tentu jadi hari ini. Karena saya ditolak dia, saya jadi hari ini. Thank you, gitu ya. Jadi benar-benar saya bersyukur terhadap, dulu saya ya enggak enak, enggak bisa bayarin papa saya di rumah sakit, gaji sebulan enggak cukup, tapi saya bersyukur juga terhadap kejadian tersebut membuat saya jadi hari ini. Secara ekonomi jadi lebih cukup, jadi lebih mampu. Tapi kembali lagi bersyukur doang enggak cukup, apa yang harus Anda pelajarin? Dari atau karena kejadian ini yang membuat saya menjadi lebih baik. Apapun, lebih kuat, lebih sukses, lebih harmonis, lebih kaya, lebih sehat, lebih apapun yang membuat kita lebih baik. Yang ketiga, pertanyaan yang ajaib adalah apa yang harus saya lakukan? Karena otak selalu mau cari lakukan. Yang membuat saya merasa lebih baik. Waktu saya patah hati zaman dulu apa yang saya push up aja, set up lah, pingpong lah, olahraga lah, belajar lagi lebih, mempelajari bagaimana jadi lebih hebat, lebih punya mobil caranya bagaimana kan begitu ya. Oke, yang ketiga Pak Diki di enter dulu, belum ke enter Pak Diki. Jadi yang ketiga apa yang harus saya lakukan? Yang ada 4 hal. Merasa lebih baik, benar-benar jadi lebih baik, bukan hanya merasa toh. Orang banyak jadi lebih baik dan direstui Tuhan. Semoga bermanfaat. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Gusti. Ya silakan Pak Gusti. Iya Pak. Oke. Sebelum saya akhiri Pak, enggak sih Pak, saya sebenarnya masih pengen yang lanjutin yang namanya Q&A sebetulnya ya Pak ya. Tapi kita coba nyapa sedikit ya Pak ya. Saya tadi soalnya melihat ada komen yang menarik soalnya Pak. Dan ini memang berhubungan sama yang namanya memberi arti dan kebahagiaan. Makanya boleh saya mau bahas sedikit nih Pak Tung, boleh ya? Jadi boleh. Di sini tadi saya melihat ada satu komen menarik yang beliau berkomen bahwa tadi sebentar saya lagi mau cari dulu. Ini. Jadi dia ngasih arti di hidupnya bahwa tiap hari ngurusin adik saya dan orang tua saya dan dia merasa tidak bahagia dan saya ingin mati gitu Pak. Nah, Pak Tung bisa ngasih tanggapan Pak. Ini menarik ya, sih Pak. Bayangin adiknya mati, orang tuanya mati terus sepi Anda.
Nggak ada orang lagi. Apa yang Anda rasakan? Persis seperti orang tua saya. Anda tergantung ilmu memberi arti. Saya sering pulang sebulan sekali, kecuali setelah COVID ini saya belum pulang sama sekali berbulan-bulan, tapi saya dulu setiap bulan pulang. Waktu pulang seringkali adik saya juga pulang. Kita tidur bareng di kamarnya mama saya. Mama saya itu jam 2 pagi sudah bangun. Geludak, jahit lagi, geludak, lampu dinyalain, geludak. Adik saya, sudah toh ma, nadanya gitu, sudah toh ma, sudah toh, gangguin aja. Saya tendang, beng kan sebelah saya tidur satu, beng. Kita itu beruntung. Kalau geludak-geludak itu tanda mama masih hidup. Terserah Anda yang memberi arti kok dalam hidup ini. Oh, mama saya nyebelin, masih hidup. Anda enggak tahu gitu ya. Anda mungkin, oh ya, malah doain orang tuanya meninggal. Sungguh jahat Anda gitu ya. Tapi sekali lagi, jadi ketika Anda fokusnya bahwa Anda melakukan sesuatu hal, bahwa sesuatu hal itu tadi Anda kasih arti. Apa yang Anda syukuri? Masih punya adik, masih punya orang tua. Apa yang Anda pelajarin? Oh, kalau Anda berantem terus dengan istri, dengan orang tua, dengan adik, atau waduh, jadi beban. Anda bilang, oh saya harus meningkatkan diri apa ya, supaya saya besok tidak berantem. Supaya besok, ini saya suruh gini enggak mau, supaya besok mau caranya nyuruh gimana ya, supaya saya mengingat. Apa yang saya pelajari supaya saya meningkatkan diri. Kalau Anda enggak pernah meningkatkan diri, Anda tidak progres dalam hidup Anda. Kemudian Anda tanya, apa yang saya lakukan sekarang yang buat saya merasa lebih baik? Push up deh, olahraga deh, belajar ini deh. Kayak saya. Begitu saya, aduh kok susah ya ngomong sama orang ini. Aduh kok jadi malah berantem ya. Apa yang miss? Saya ke kamar, ke perpustakaan, buku begitu banyak, begitu buku, langsung IQ saya naik 20%, baru nonton bukunya, belum baca. Bisa cari buku-buku, wah, yang namanya Leadership and Self-Deception. Satu hari ini sudah ada orang bilang 2 mau mati gitu ya. Yang satu anak temen, pagi-pagi ada anak temen bilang, Pak Tung, waduh anak saya mau bunuh diri gitu ya. Langsung saya kasih tugas, cari buku namanya Leadership and Self-Deception. Begitu banyaknya orang tuh merasa dia center dunia, dan begitu dia merasa benar, dia menginflasikan, saya kan sudah gini, dan kita menginflasikan kesalahan orang lain, kita buat besar. Please cari buku yang nanti juga audio saya juga ada, namanya Leadership and Self-Deception. Jadi satu hari itu saya mau baca buku, mendadak ada referensi dari satu majalah. Ada 5 buku bisnis terbaik sepanjang masa. Stephen R. Covey, bukunya Seven Habits. Kecil, dari zaman saya kuliah dan saya baca berkali-kali. Kemudian How to Influence People, jadi bukunya Dale Carnegie gitu ya, How to Win Friends and Influence. Alah, itu buku saya pertama, zaman SMA sudah saya baca, aman, sudah. Rich Dad Poor Dad, sejak sebelum terbit di Indonesia, saya sudah punya, itu tahun 97, fotokopinya sudah baca berkali-kali, ketemu. Kemudian yang ketiga juga, ini Pak Roy, sorry, mulai turun, sorry, ini ampun. Yang ketiga, jadi yang keempat kemudian jadi Think and Grow Rich, ya sudah, no. Nah kemudian yang keempat, Leadership and Self-Deception kok saya belum punya ya, langsung saya beli, saya baca, so beautiful. Anda baca buku itu, Anda mulai tahu bahwa Anda seringkali menipu diri sendiri, merasa apa Anda paling penting. Nah, harusnya bagaimana? Ya fokus solusi, keluar dari ring, tidak mau gini, rusak pola kalau Anda lagi bad mood, terus jurus-jurus yang ini kasih arti yang berbeda. Praktekkan, dengar ini berkali-kali, renungkan, kasih action apa yang Anda mau action. Saya doakan semoga Anda maunya panjang umur, sehat, dan kemudian berbahagia, tapi terus progres. Jadi tantangan-tantangan dalam kehidupan Anda, termasuk komunikasi dengan orang tua dan adik Anda, jadi lancar, baik adanya. Ekonomi juga tambah makmur. Amin ya. Amin. Oke Pak Tung, terima kasih banyak atas wejengannya. Saya sendiri juga di sini belajar dan terus nyatet. Jadi ini 1 halaman 45 menit. Bayangin biasanya saya ngikut seminar Pak Tung tuh ada yang 3 hari. Ngomong-ngomong seminar ya, besok kalau nggak salah saya tadi baru lihat ada seminar Pak Tung ya, pertama kalinya pakai Zoom ya Pak ya, pakai online ya, Financial Revolution. Ini seminar pertamanya Pak Tung yang saya juga pernah ikuti. Nah itu udah ada dari sejak tahun 2000 ya Pak ya. Nah tahun 2005 ya. 2005. Nah saya waktu itu ikut 2010. Dulu saya ikut 2010. Nah sekarang dibikin dalam format online, betul ya Pak ya? Ini kalau saya nggak salah. Ini soalnya tidak ada briefingan di belakang bahwa akan promo ini, enggak. Saya memang nge-support buat teman-teman yang memang mau ngerubah mindsetnya, ngerubah kehidupannya, rubah ke kondisi keuangan. Silakan daftar di IG-nya Pak Tung Desemuaringin, tungdesemuaringin.tdw. Nah di situ pasti ada informasinya. Oh ini hebat. Tim di belakang sampai udah nyariin nih Pak.
Nah, ini memang kita nggak ada inian koordinasi di belakang, tapi teman-teman kalau memang mau lebih lanjut lagi, ini saya juga expected-nya juga nggak tahu seperti apa nanti formatnya, tapi ini harusnya materinya sama ya Pak ya, tentang financial revolution ya Pak ya, seperti yang di seminar ini. Nanti akan dapat bonus seminar pada waktu offline-nya ketika badai corona berlalu. Mantap, dahsyat Pak. Jadi 149.000 untuk 3 kali seminar 2 jaman mulai 15, 16, 17 Mei. Terus kemudian pada waktu nanti seminar offline-nya mulai, Anda akan diundang. Dan ini tinggal sedikit sekali karena Zoom itu kan ada jatahnya toh. Jatahnya betul. 500 sudah full, kita buka lagi sampai 1000, sebentar lagi 1000 full. Kalau 1000 full ya sudah selesai, sudah 956 atau berapa, kurang berapa doang, 44 atau kurang berapa doang. Silakan. Jadi Anda mau daftar, daftarlah sekarang. Dan ini 100% keuntungan kita sumbangkan kalau ada untungnya. Adalah karena formatnya kan biasanya pakai tempat, terus sekarang kan tempatnya diganti pakai Zoom gitu ya Pak ya. Oh tapi ya, Zoomnya ambilnya 1000 ya Pak ya. Wah itu mahal ya. Ya bayar sekarang. Tapi kembali lagi nanti Anda dikirimin. Begitu Anda yes hari ini Anda bayar, Anda dikirimin. Anda suruh mengerjakan tugas dulu. Jadi PR-nya ada dulu. Jadi supaya lebih efektif pada waktu ikut seminar, oh saya sudah mulai mengerjakan tugas. Oke, sip. Oke Pak. Oke, sambil saya juga ada pengumuman sedikit untuk yang teman-teman yang jadinya setidaknya baru datang di sini dan mungkin belum tahu acara ini apa. Ini adalah acara Digital Charity Conference. Kita di sini bersama dengan 30 speaker. Jadi total kita ada 30 Pak pembicara dan ini rata-rata semuanya pelaku usaha dan juga motivator, inspirator. Jadi semua bersatu untuk kita tuh bisa yang namanya sama-sama mensupport. Teman-teman bisa nyumbang, jadi acara ini adalah charity, jadi 100% keuntungan dan ini kita pakai platform juga free kan. Jadi 100% keuntungan ini akan disumbangkan ke tenaga kesehatan, yaitu nakes di rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Saat ini tim kami itu sudah yang namanya menyebar ke 400 titik di seluruh Indonesia, jadi bukan cuma hanya fokus yang di daerah Jakarta, tapi juga yang sampai ke daerah-daerah kecil karena mereka tuh aksesnya susah. Jadi kita udah yang namanya menyebarkan sampai dengan 100.000 set APD, alat pelindung diri, itu sudah distribusiin. Dan itu total sumbangan sampai dengan saat ini sudah lebih dari 2 miliar. Saya juga nggak ngelihat ini detailnya, tapi pada saat kita mulai di bulan Maret kemarin, sampai saat ini sudah sampai lebih dari 2 miliar. Dan itu thanks untuk acara ini itu peningkatannya luar biasa. Jadi terima kasih banyak juga kepada Pak Tung dan pemateri lainnya sudah support acara ini dan justru kebanyakan juga yang support juga malah dari speaker-speaker. Kemarin ada yang nyumbang APD, ada yang nyumbang masker juga Pak. Wah itu luar biasa. Itu teman-teman yang mau nyumbang nanti akan ada ini total donasi ini di bawah udah ada dari tim 2.025.106.000. Nah, untuk cek live update donasinya bisa di linknya. Lalu donasinya ini dari kita untuk nakes.com. Nah, jadi yang start ini dari kita untuk nakes. Dan untuk donasinya bisa Anda kalau dalam bentuk uang bisa ke rekening BCA di seperti yang ada di bawah ini 4677 satunya 5 kali 8 atas nama Christian. Nah, ini teman dekat saya, tetangga juga di sini. Nah, lalu kalau yang mau kirim kalau ada bentuknya APD atau memang udah langsung udah ada barangnya, teman-teman bisa di alamatnya ada tim. Oh, bisa DM, nanti bisa private message ke tim ya. Oke, kalau gitu saya akhiri sesi Pak Tung di Semua Ringin. Pak Tung, terima kasih banyak atas wejangan inspirasinya. Semoga teman-teman semua di sini bisa tercerahkan dan salam dahsyat Pak Tung. Yes. Oke.